Pada hari ketika semua kebenaran meledak seperti bom, tak seorang pun menyangka bahwa akhir sebuah pengkhianatan justru menjadi awal dari kebangkitan yang sesungguhnya. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Malam itu hujan turun pelan, sekadar membasahi halaman rumah, tapi cukup untuk membuat suasana semakin dingin. Indah berdiri di ambang pintu ruang keluarga dengan kedua tangan terlipat di dada. Lampu gantung menyala lembut, cukup untuk menerangi wajahnya yang mulai lelah memikirkan perubahan sikap suaminya selama beberapa minggu terakhir. Andre belum pulang lagi. Teleponnya beberapa kali bergetar dengan notifikasi pesan kerja, tapi tidak ada satupun dari Andre. Biasanya, lelaki itu akan mengirim kabar jika pulang terlambat, bahkan hanya sekadar, "Jangan tunggu aku, kerjaan banyak." Namun belakangan, Andre tak lagi melakukan itu. Ia pulang semaunya, atau bahkan memilih menginap di kantor tanpa memberi penjelasan yang jelas. Indah menarik napas panjang. Ia memutuskan untuk menyibukkan diri di dapur, membuatkan teh hangat yang ia sendiri tahu mungkin tak akan Andre sentuh. Tetapi ada kebiasaan yang sulit ia hilangkan, memperhatikan kebutuhan suaminya, sekalipun hati sedang tidak baik-baik saja. Suara pintu depan terbuka pelan membuatnya menoleh. Andre masuk dengan langkah cepat, menepuk-nepuk rambut yang masih basah oleh hujan. Tanpa menatap Indah, tanpa bertanya apakah istrinya sudah makan, tanpa senyum kecil yang dulu selalu ia berikan. "Kamu baru pulang." Indah mengatur nada suaranya agar tetap wajar, meskipun hatinya sudah penuh pertanyaan. "Ya," jawab Andre singkat sambil melepas sepatu. Nada datarnya terdengar seperti seseorang yang sedang berbicara pada rekan kerja, bukan pada istrinya. Indah memperhatikan geraknya, gerak Andre yang belakangan selalu terburu-buru, seolah ingin menghindari keberadaannya. Itu hal kecil, tapi cukup untuk menunjukkan betapa jauhnya Andre sekarang. "Aku buat teh hangat," kata Indah sambil mendorong cangkir ke arahnya. "Kamu mau?" "Enggak usah. Aku capek, mau langsung ke kamar." Andre melangkah pergi tanpa menoleh. Indah menahan debaran kecewa dalam dadanya. "Andre," panggilnya perlahan. Suaminya berhenti, tetapi tidak berbalik. "Kamu, akhir-akhir ini sibuk sekali. Ada yang mau kamu ceritakan?" Andre mengembuskan napas kesal. "Ini masalah kerja, Indah. Kamu tahu sendiri proyek baru itu menyita banyak waktu." "Proyek baru? Proyek yang kamu kerjakan sama Siska?" Suara Indah terdengar lebih getir dari yang ia rencanakan. Andre akhirnya menoleh, alisnya bertaut. "Kenapa bawa-bawa Siska? Dia cuma sekretarisku." "Sudahlah, aku capek." Tetapi yang dilakukan Andre bukan sekadar capek. Ia menghindar, mengelak. Dan reaksi defensif itu justru membuat kecurigaan Indah menguat. Keesokan paginya, Indah berdiri di depan pintu kamar, memperhatikan Andre yang sibuk bersiap-siap kerja. Biasanya, suaminya akan bercanda kecil, meminta dasi yang cocok, atau setidaknya bertanya apakah Indah ingin sarapan bersama. Tapi hari ini, Andre sibuk sendiri. Ia seperti seseorang yang sedang mengejar sesuatu, atau justru ingin kabur dari sesuatu. "Jam berapa kamu pulang hari ini?" tanya Indah, mencoba terdengar ramah. "Lihat nanti." Andre merapikan lengan kemejanya tanpa menatap Indah. "Kemarin kamu bilang proyek tambah sibuk. Kamu dan Siska." "Indah," potong Andre dengan nada yang tidak pernah setajam itu sebelumnya. "Jangan mulai lagi. Dia cuma sekretaris. Kalau kamu terus curiga begitu, kamu cuma bikin suasana nggak enak." Indah terdiam. Ucapan itu terasa seperti pisau tumpul. Tidak menyakitkan sekali, tapi terus menggores berulang-ulang. "Aku cuma khawatir," katanya pelan. Andre tidak menjawab. Ia hanya mengambil jasnya dan berjalan keluar dari kamar. Begitu pintu tertutup, Indah duduk di tepi ranjang, memeluk dirinya sendiri. Sikap dingin Andre bukan hanya membuatnya curiga, tapi juga membuatnya merasa terbuang dari kehidupan laki-laki yang dulu selalu berkata bahwa dia adalah rumahnya. Namun satu hal yang paling mengganggunya adalah tatapan Andre saat mendengar nama Siska. Tatapan yang tidak seharusnya dimiliki seorang suami yang hanya
bekerja dengan sekretarisnya. Sore itu, Indah memutuskan menjemput Andre di kantor tanpa memberi kabar. Sudah lama ia tidak mengunjungi kantor suaminya. Ia ingin memastikan apakah kecurigaannya hanya ketakutan berlebihan, atau memang ada sesuatu yang disembunyikan. Saat mobilnya berhenti di parkiran, ia melihat Andre dan Siska keluar dari pintu samping gedung. Cara Siska tersenyum, cara Andre membalasnya dengan kepala sedikit menunduk dan percakapan pelan. Semua itu tidak terlihat seperti hubungan profesional. Indah tak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan, tapi ia bisa melihat dengan jelas bagaimana tangan Siska menyentuh lengan Andre seolah mereka terbiasa melakukan itu. Indah merasakan dadanya mengencang. Adegan kecil itu saja sudah cukup untuk membuatnya yakin bahwa sesuatu memang terjadi. Ia tidak turun dari mobil. Tidak ingin membuat keributan. Ia hanya menatap keduanya berjalan pergi bersama, lalu memejamkan mata sejenak, menahan air yang hendak jatuh. Ia tidak ingin menangis. Tidak di situ. Tidak sekarang. Ketika Andre akhirnya pulang malam hari, Indah sudah berada di ruang tamu. "Kamu dari mana?" tanya Indah lembut. Andre terkejut, mata sedikit melebar. "Kantor. Aku lihat kamu sama Siska." Andre mendengus. "Oh, jadi kamu ngikutin aku sekarang?" "Aku cuma kebetulan lewat." Indah berbohong kecil. "Dan aku lihat cara kalian berdua bicara. Beda." Andre mengangkat tangan. "Indah, aku capek. Jangan buat hal kecil jadi besar. Siska itu sekretarisku. Titik." Indah menatap wajah suaminya yang kini terasa asing. "Tapi kamu berubah, Andre. Kamu dingin, kamu jauh, kamu pulang larut, kamu." "Aku pergi mandi," potong Andre tanpa rasa bersalah sedikitpun. Dan lelaki itu berjalan melewatinya. Seolah hatinya tidak pernah memikirkan bagaimana kata-katanya merobek hati perempuan yang menunggunya setiap malam. Indah duduk perlahan, memandang pintu kamar yang tertutup. Ada sesuatu yang patah di dalam dirinya. Bukan karena ia sudah tahu jawabannya, tetapi karena Andre bahkan tidak berusaha menenangkan hatinya. Malam itu, hujan kembali turun. Dan untuk pertama kalinya, Indah merasa rumah yang selalu ia jaga sendiri itu terasa semakin dingin. Seolah menegaskan sesuatu yang selama ini ia takutkan. Jarak di antara mereka bukan lagi sekadar kesibukan, tapi tanda retaknya sebuah kepercayaan. Pagi itu, suasana rumah masih sunyi ketika Indah terbangun dengan kepala penuh pikiran. Kata-kata Andre semalam, yang terus menghindar dan memotong pembicaraan, masih menancap. Indah mencoba mengusir perasaan tak enak itu, tetapi instingnya menolak diam. Ada sesuatu yang Andre sembunyikan, dan ia tidak bisa lagi menunggu jawaban yang tidak pernah diberikan suaminya. Indah menatap ponselnya cukup lama sebelum akhirnya membuka pesan-pesan lama Andre. Tidak ada yang janggal, tidak ada yang spesifik, tetapi justru itu yang membuatnya curiga. Andre biasanya ceroboh dalam hal kecil, namun beberapa minggu ini ia tampak terlalu rapi, terlalu hati-hati. Ia berjalan ke ruang kerja Andre, ruangan yang jarang ia masuki belakangan karena Andre melarangnya, mengganggu dokumen kantor. Indah tidak pernah memikirkan buruknya larangan itu sebelumnya, tetapi kini ia menyoroti,nya dengan kecurigaan yang berbeda. Ia membuka pintu dan menyalakan lampu. Ruangan itu rapi, mungkin terlalu rapi. Meja Andre kosong kecuali laptop dan beberapa kertas. Indah tak berencana mengutak-atik barang pribadi suaminya, tapi matanya menangkap selembar kertas kecil yang tidak tertutup rapat oleh laptop. Memo bertuliskan tangan Siska. "Ada yang perlu aku jelaskan nanti, Pak. Jangan lupa ketemu di tempat biasa." Indah menahan napas. "Tempat biasa," gumamnya. Ia tidak pernah mendengar Andre menyebut tempat apapun yang rutin ia datangi selain kantor, gym, dan rumah. Dan tulisan tangan itu, terlalu personal untuk sekadar sekretaris yang mengurus administrasi. Indah memasukkan memo itu ke dalam sakunya, bukan untuk memergoki, tetapi untuk melindungi dirinya dari penipuan yang mungkin lebih besar daripada yang ia duga. Beberapa menit kemudian ia keluar rumah dengan mobilnya, mengikuti intuisi yang membimbingnya ke kantor Andre. Tak ada rencana jelas, hanya keinginan untuk melihat lebih dekat. Sesampainya di parkiran kantor Andre, ia duduk diam sejenak. Ia ingin memastikan apakah memo itu hanyalah salah paham, atau justru bukti pertama bahwa firasatnya benar. Setelah menunggu sekitar 15 menit,
Ia melihat Andre keluar dari pintu samping gedung, pintu yang jarang dipakai staf administrasi biasa. Andre melangkah cepat sambil memeriksa ponsel, dan tak lama kemudian, Siska menyusulnya dengan langkah ringan. Indah menunduk, menatap mereka melalui celah kaca mobil. Gerakannya terkontrol, tetapi hatinya tidak. Hari sebelumnya ia melihat mereka bicara pelan sambil tertawa kecil. Hari ini, jarak mereka bahkan lebih dekat. Cara Siska memandangi Andre seakan menunggu persetujuan. Cara Andre mengangguk tanpa ragu. Semuanya menunjukkan lebih dari sekadar hubungan profesional. Indah meraih memo di sakunya dan membacanya kembali. Kata-kata itu kini menampar perasaannya dengan makna yang lebih jelas. Ia memutuskan mengikuti dari kejauhan. Mobil Andre berbelok ke arah kafe kecil yang cukup terpencil, bukan tempat yang biasa digunakan untuk pertemuan bisnis. Indah memarkirkan mobilnya beberapa meter dari sana, menunduk saat Andre dan Siska turun. Di dalam kafe, dari balik jendela, Indah melihat Andre duduk menghadap Siska. Mereka tampak serius berbicara. Tidak ada dokumen, tidak ada laptop, tidak ada urusan kerja. Hanya dua orang yang sedang terlibat dalam percakapan personal. Indah menyentuh dadanya, menekan rasa ngilu yang tiba-tiba muncul. Ia tidak pernah ingin melihat hal itu, tapi ia butuh kebenaran. Bukan asumsi. Andre menyentuh tangan Siska. Hanya sebentar. Tetapi cukup membuat Indah menutup mata, mencoba menahan gelombang emosi yang melanda. Ketika akhirnya Andre dan Siska pergi, Indah tetap duduk beberapa menit di dalam mobil, menenangkan diri. Ia harus bersikap tenang. Kemarahan hanya akan membuat Andre semakin memutarbalikkan keadaan. Dan ia tahu, malam ini, Andre pasti akan menemukan cara melarikan diri dari kenyataan. Andre pulang lebih awal dari biasanya. Namun wajahnya tidak menunjukkan rasa bersalah sedikitpun. Ia datang seperti seseorang yang baru menyelesaikan sesuatu yang menyenangkan. Indah menyiapkan teh, bukan karena berharap Andre akan meminumnya, tapi karena ia ingin bicara dalam suasana yang terkontrol. "Kamu kelihatan capek," kata Indah membuka percakapan saat Andre menaruh tasnya di sofa. Andre menjawab sambil melonggarkan dasi. Namanya juga kerja. Banyak ketemu orang. "Kafe itu bagian dari urusan kantor?" tanya Indah tanpa mengeraskan suara. Andre menoleh perlahan. Ekspresi terkejutnya hanya 1 detik, tetapi cukup bagi Indah untuk tahu bahwa ia benar. "Kamu ngikutin aku lagi?" tanya Andre ketus. Indah duduk, menatapnya. "Aku cuma kebetulan lewat. Dan aku lihat kamu sama Siska." "Lagi?" Andre menghela napas kasar dan tertawa pendek. "Indah, kamu ini kenapa sih? Semua hal dibilang mencurigakan. Kamu tuh bikin aku tertekan, tahu nggak?" "Kamu pikir aku nggak tertekan?" Indah menatapnya tanpa berkedip. "Aku lihat sendiri kalian di kafe. Tempat biasa, ya? Sama kayak yang di memo ini." Ia mengeluarkan kertas itu pelan, meletakkannya di meja. Andre menegang. "Kamu ngacak-acak ruang kerjaku." "Aku cuma..." "Kamu melanggar privasiku." Suara Andre meninggi. "Kamu nggak percaya sama aku, tapi kamu sendiri ngejalanin hubungan rumah tangga pakai kecurigaan." Indah mengetap jarinya pelan di meja, mencoba tetap tenang. "Aku nggak butuh curiga kalau kamu jujur dari awal." "Maksudmu?" Andre memutar bola matanya. "Siska cuma sekretaris. Kamu nih terlalu sensitif. Semua hal kamu pikir ada artinya. Kita bicara kerja, Indah." "Kerja." Kerja sambil gandengan tangan. Indah menahan suaranya agar tidak pecah. Andre terdiam sepersekian detik, lalu mengembuskan napas panjang, gerakan khasnya saat sedang membuat alasan. "Kamu salah lihat. Siska itu cuma, dia lagi sedih, aku cuma nenangin. Kamu tuh selalu mikir negatif." Indah tak lagi membalas. Ia melihat sesuatu di mata Andre yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Rasa terganggu karena ketahuan, bukan rasa bersalah. Itu cukup menjawab segalanya. Andre lalu mengambil jaketnya. "Aku nggak mau ribut. Aku ke kamar." Ketika ia pergi, Indah hanya duduk di sofa, menatap memo yang tergeletak. Tangannya bergetar halus, bukan karena marah, tapi karena kecewa yang mulai menjalar lebih dalam.
Ia mulai sadar bahwa apa yang ia lihat hari ini mungkin baru permukaan. Dan semakin dalam ia menggali, semakin jelas jejak rahasia itu mengarah pada satu hal. Andre bukan lagi suami yang ia kenal. Malam itu, Indah duduk lama di ruang tamu. Hatinya berat, tapi pikirannya mulai terang. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya curiga, ia melihat kebenaran yang tidak bisa lagi ia tolak. Sejak menemukan jejak pesan antara Andre dan Siska, dada Indah masih terasa sesak setiap kali ia mengingatnya, meski ia berusaha menata napas dan tetap terlihat tegar. Malam itu, rumah yang biasanya menjadi tempatnya beristirahat terasa seperti ruang asing yang menekan dari segala sisi. Andre pulang lebih larut dari biasanya, membawa aroma parfum yang bukan milik Indah dan sikap yang bahkan lebih dingin dari hari sebelumnya. Indah duduk di ruang tamu, tidak lagi ingin menunda percakapan yang sudah menghancurkan ketenangannya beberapa hari terakhir. Begitu Andre meletakkan tasnya, ia langsung membuka percakapan, tidak ingin membiarkan ketakutan menguasainya. "Mas, kita perlu bicara," ucap Indah dengan suara yang berusaha stabil. Andre menatap sebentar, kemudian menghela napas panjang seolah permintaan itu adalah gangguan besar. "Tentang apa lagi, Indah?" "Pesan yang kamu kirim ke Siska. Perhatian kamu ke dia. Sikap kamu yang berubah. Aku tahu ada sesuatu," kata Indah, suaranya pelan tapi mantap. Andre tertawa pendek, bukan karena lucu, melainkan meremehkan. "Kamu mulai lebay lagi. Cemburu nggak jelas. Siska itu sekretaris aku. Kerjaan. Titik. Aku lihat sendiri kamu kirim pesan malam-malam." "Bukan soal kerja," balas Indah, mencoba menahan getaran di dadanya. "Andaikan kamu sibuk urus diri sendiri, kamu nggak bakal punya waktu buat hal-hal nggak penting kayak gini." Andre membalas dengan nada yang dingin dan menusuk. "Kamu itu gampang banget suzon. Pantas aja aku capek di rumah." Kalimat itu menghantam Indah lebih keras daripada ia perkirakan. Ia berusaha bernapas normal, tapi luka itu terasa terlalu dalam. "Mas, aku cuma mau kita jujur. Aku cuma butuh penjelasan," katanya lirih. "Penjelasan apa? Justru aku yang bingung kenapa kamu terus cari-cari kesalahan aku." Andre menepis, langkahnya semakin agresif ketika berjalan melewati Indah. "Kamu malah bikin aku pengen keluar rumah lagi." Indah bangkit berdiri. "Mas, kamu berubah. Kamu bahkan gak pernah pulang tepat waktu. Kamu marah tanpa alasan. Dan kamu selalu bela Siska seolah Siska itu lebih ngerti aku daripada kamu," bentak Andre tiba-tiba, matanya menyala dengan kemarahan yang tidak pernah Indah lihat sebelumnya. Kata-kata itu menusuk seperti belati. Indah terpaku di tempatnya. Suara jam dinding terdengar lebih keras daripada sebelumnya, seolah rumah pun terkejut oleh ucapan Andre. Andre melanjutkan, nadanya lebih pelan tapi jauh lebih kejam. "Dia perhatian. Dia nggak ribut. Dia nggak curiga macam-macam. Kamu tuh kebanyakan drama." Indah menelan perih di tenggorokannya. "Jadi kamu akui kamu dekat sama dia?" tanyanya. Suaranya hanya setipis helai rambut. "Aku dekat dengan siapapun yang bikin aku nyaman," jawab Andre sambil menunjuk dada Indah. "Dan akhir-akhir ini itu bukan kamu." Indah terdiam, mencoba menata pikirannya yang berserakan. Ia menutup kelopak mata sejenak, berusaha tidak menangis di depan pria yang bahkan tak mau lagi melihat hatinya. "Aku nggak minta banyak. Aku cuma ingin dihargai," katanya perlahan. "Kalau kamu pengen dihargai, coba berhenti mengekang." Andre melangkah ke kamar, membuka pintu, kemudian kembali berbicara dari celah pintu. "Dan berhenti ngomel tentang Siska. Dia nggak salah apa-apa." Pintu tertutup dengan keras, membuat seluruh tubuh Indah bergetar. Ia berdiri lama di ruang tamu yang kini terasa lebih sunyi. Kata-kata Andre berputar di kepala. "Siska lebih ngerti aku daripada kamu." Indah memegang dadanya, seolah mencoba menahan luka itu agar tidak menyebar ke seluruh tubuh. Ia menunduk, menatap lantai yang dingin. Di dalam hatinya ada sesuatu yang berubah, bukan hanya rasa sakit, tapi juga kesadaran bahwa hubungan ini sedang dihancurkan oleh orang yang seharusnya menjaganya. Beberapa hari berikutnya, sikap Andre semakin terang-terangan. Ia menerima telepon dari Siska tanpa sembunyi-sembunyi. Kadang ia tersenyum kecil saat membaca pesan. Senyum yang sudah lama tidak ia berikan pada istrinya sendiri. Saat sarapan,
Indah mencoba bicara lagi. Mas, kita perlu atur waktu buat ngobrol. Rumah tangga nggak bisa dibiarkan begini, ucap Indah dengan pelan. Andre mengangkat alis. Aku sibuk. Kalau kamu mau ribut, nanti aja. Ini bukan ribut. Ini. Indah, kamu tuh obsesif banget. Siska itu bantu kerjaan aku. Kamu cemburu nggak jelas, kata Andre tanpa menatapnya. Indah mengembuskan napas panjang. Aku bukan cemburu nggak jelas. Kamu berubah. Dan kamu selalu bela dia. Andre menatapnya tajam. Ya karena dia profesional. Dia nggak bikin hidup aku berat. Indah terpukul. Jadi aku yang bikin hidup kamu berat. Kalau kamu kayak gini terus, iya. Kali ini Indah tidak membalas. Ia hanya menatap Andre yang begitu sibuk membela wanita lain. Seolah suami yang dulu ia kenal telah berganti menjadi seseorang yang sama sekali berbeda. Ketika Andre berangkat kerja, ia bahkan tidak menatap Indah. Tidak ada ucapan pamit. Tidak ada sentuhan. Hanya langkah cepat menuju mobil. Seakan rumah ini hanya tempat singgah yang tidak penting. Indah berdiri di depan pintu, memeluk dirinya sendiri. Ada rasa hampa yang aneh, sejenis kehancuran yang tidak mengeluarkan suara, tapi terasa sangat nyata. Di tengah keheningan rumah itu, Indah akhirnya memahami. Andre bukan sedang tersesat. Ia sedang memilih. Dan yang ia pilih bukan dirinya. Kesadaran itu meninggalkan retakan yang lebih dalam dari apapun yang terjadi sebelumnya. Namun di balik rasa sakitnya, ada percikan kecil yang mulai muncul. Sebuah kekuatan halus yang belum ia sadari. Indah menutup pintu perlahan, lalu berjalan masuk ke rumah yang terasa terlalu luas untuk menampung rasa sepinya. Dalam diam, ia merasakan sesuatu bergeser dalam dirinya. Sesuatu yang akan membawanya ke arah yang berbeda dari yang pernah ia bayangkan. Tangannya mengepal pelan, dan di dalam dada yang perih itu, ada tekad yang mulai tumbuh. Sejak Andre terang-terangan membela Siska, Indah belajar menata napas setiap kali pintu rumah terbuka. Ia mencoba bertahan meski rasa sakit semakin menekan, mencoba tetap waras ketika suaminya makin jauh dan dingin. Tapi sore itu, ketika Andre muncul di beranda bersama seseorang yang tidak seharusnya ada di sana, Indah tahu batas kesabarannya diuji lebih dari sebelumnya. Siska berdiri di samping Andre, mengenakan blus rapi dan senyum sopan yang bagi Indah terasa seperti tamparan. Indah mematung beberapa detik sebelum akhirnya melangkah mendekat. "Endah," ujar Andre tanpa ekspresi. "Siska ikut ke sini. Kita ada urusan kerja yang harus diselesaikan." Indah menatap suaminya, kemudian menatap perempuan yang selama ini menjadi sumber retaknya rumah tangga mereka. "Kerja di rumah." Indah memastikan, suaranya mencoba tetap tenang meski dadanya sudah ditarik-tarik oleh rasa tidak nyaman. Andre mengangguk cepat, seolah tidak melihat masalah apapun. "Iya, meeting internal. Daripada ke kantor lagi." Siska menunduk sedikit. "Maaf, Mbak Indah. Ini cuma sebentar." Nada lembut itu tidak membuat situasi lebih baik. Justru terasa seperti pancingan agar Indah terlihat sebagai istri pencemburu jika ia memprotes. Indah memilih memalingkan wajah. "Silakan masuk." Mereka bertiga melangkah ke ruang tamu. Siska duduk dengan tenang, seolah sudah sering berada di sana. Andre duduk di sebelahnya, bukan di dekat Indah. Jarak sederhana itu membuat Indah merasa sesuatu dalam dirinya runtuh sedikit demi sedikit. Indah berdiri, tidak ingin duduk bersama mereka. "Kalian butuh minum." Andre mengangguk tanpa perhatian. "Teh hangat." "Siska juga." Siska tersenyum kecil. "Terima kasih, Mbak." Indah berjalan ke dapur, menahan napas panjang agar air matanya tidak jatuh. Sambil menuang teh, ia mendengar suara Andre dan Siska tertawa kecil, entah membahas pekerjaan atau hal-hal lain yang tidak lagi ia mengerti. Suara itu menusuk lebih tajam dibandingkan ucapan Andre beberapa hari lalu. Setelah membawa minuman, Indah meletakkannya di meja tanpa banyak bicara. Ia memperhatikan cara Andre mencondongkan tubuh saat berbicara dengan Siska, cara yang tak pernah lagi ia lakukan saat berbicara dengan istrinya sendiri. "Aku bawa proposal yang Mas minta," kata Siska sambil menyerahkan map. Andre membuka, mengangguk puas. "Kerja kamu rapi banget. Aku suka."
Indah menatap respons itu. Tidak ada ucapan terima kasih ketika ia yang menyiapkan makanan, tidak ada pujian ketika ia yang mengurus semua kebutuhan rumah. Tetapi kepada perempuan lain, Andre bisa begitu hangat. Ini sebenarnya bisa dikerjakan di kantor, ujar Indah pelan, mencoba mempertahankan kewarasannya. Kenapa harus dibawa ke sini? Andre menatapnya dengan ketidaksabaran. Indah, ini urusan kerja. Kamu jangan mulai. Aku cuma bertanya, balas Indah, menahan getaran emosinya. Siska buru-buru ikut bicara, mungkin ingin meredakan, atau mungkin menyamarkan sesuatu. Mbak, beneran cuma kerja. Saya nggak mau ganggu. Namun kata-kata itu justru terasa seperti ejekan terselubung. Tidak bilang kamu mengganggu, ucap Indah cepat. Aku hanya kaget. Andre menatap Indah tajam. Kamu selalu bikin hal kecil jadi besar. Indah ingin membalas, tetapi ia memilih menahan diri. Melihat Andre membela Siska lagi hanya membuat hatinya semakin remuk. Beberapa saat kemudian, mereka kembali tenggelam dalam pembicaraan pekerjaan. Indah memilih duduk agak jauh, memperhatikan tanpa benar-benar ingin. Siska terlihat nyaman, terlalu nyaman. Ia sesekali tertawa kecil, dan Andre selalu membalas dengan senyum tipis. Interaksi itu membuat Indah merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Ketika Siska berdiri untuk mengambil dokumen lain dari tasnya, Andre ikut berdiri, mendekatinya terlalu dekat. Satu-satunya yang menghalangi Indah untuk tidak meledak adalah sisa harga diri yang ia jaga mati-matian. Mas, panggil Indah pelan. Andre menoleh tanpa sabar. Apa lagi? Kalau memang cuma kerja, kenapa sikap kamu ke aku berubah begini? Siska memalingkan wajahnya, pura-pura sibuk menata kertas. Andre menghela napas panjang, seolah pertanyaan Indah adalah beban berat. Indah, kamu itu terlalu sensitif. Siska itu profesional. Jangan bikin dia nggak nyaman di rumah kita. Kalimat itu membuat Indah terpaku. Di rumah kita? Rumah yang bahkan kini terasa lebih milik perempuan lain daripada miliknya? Indah meremas jemarinya sendiri. Aku cuma ingin dihargai. Dan aku cuma ingin kamu berhenti menuduh. Itu aja, jawab Andre dingin. Keheningan turun. Siska kembali duduk dengan raut sungkan yang terasa dibuat-buat. Indah tahu, apapun yang ia katakan akan selalu terlihat salah. Andre sudah memilih pihaknya, dan itu bukan dirinya. Setelah 1 jam, pekerjaan mereka selesai. Siska berdiri, merapikan mapnya. Mbak Indah, terima kasih sudah mengizinkan saya datang. Maaf kalau bikin gak enak. Indah tersenyum tipis. Tidak apa. Andre mengantar Siska sampai pintu. Mereka berbicara pelan, tetapi nada hangatnya tidak bisa disembunyikan. Ketika pintu tertutup kembali, Andre masuk dengan wajah yang sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Kamu harusnya bisa lebih dewasa, katanya sambil melepas jam tangan. Ini cuma kerja. Indah berdiri di tengah ruang tamu, tubuhnya terasa ringan sekaligus berat. Mas, kamu sadar nggak? Kamu bawa perempuan yang kamu bela mati-matian masuk ke rumah istrimu sendiri. Andre terdiam beberapa detik, lalu mengangkat bahu. Kalau kamu nggak suka, itu urusan kamu. Indah menatapnya. Ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Rasa sakitnya tetap ada, tapi perlahan mulai berubah menjadi kejernihan. Ia menyadari sesuatu yang selama ini ia takutkan. Andre tidak lagi peduli. Dan ia tidak bisa terus memohon pada seseorang yang sudah memilih untuk berpaling. Ketika Andre masuk kamar tanpa menoleh, Indah tetap berdiri. Sunyi memenuhi ruangan, tetapi untuk pertama kalinya, sunyi itu terasa seperti ruang untuk Indah bernapas. Ia menyentuh meja yang barusan menjadi tempat Andre dan Siska bekerja, lalu menarik napas panjang. Dadanya masih sakit, tetapi pikirannya mulai jernih, lebih jernih dari beberapa hari terakhir. Ada keputusan yang perlahan tumbuh di dalam dirinya. Belum kuat, tetapi mulai terasa. Dan semakin Andre melangkah menjauh, semakin sadar Indah bahwa ia harus melangkah ke arah yang berbeda. Ia berjalan ke jendela, melihat malam yang baru turun. Di sana, dalam kesunyian itu, rasa tenang kecil muncul. Tidak besar, tidak mencolok,
Tapi cukup untuk membuat Indah tahu bahwa luka ini sedang membawanya menuju sesuatu yang lebih kuat dari dirinya saat ini. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi hanya merasa kehilangan, tapi juga mulai merasa menemukan dirinya sendiri. Sejak Siska berkunjung ke rumah, Indah berusaha menjaga jarak aman dari segala sesuatu yang berkaitan dengan Andre. Ia masih menjalankan rutinitas rumah seperti biasa, tapi batinnya terus tergores oleh kenyataan bahwa suaminya membela perempuan lain tanpa rasa ragu. Namun malam itu, ketika Andre pulang lebih awal daripada biasanya, Indah punya firasat buruk. Cara Andre membanting pintu mobil, langkahnya yang cepat, dan raut wajahnya yang tampak penuh gairah aneh. Semua itu membuat Indah tahu ada sesuatu yang akan mengguncang hidupnya lebih dalam. Andre masuk rumah tanpa melepas sepatu. "Indah, kita harus bicara," katanya lantang. Nada suaranya bukan marah, melainkan antusias. Itu justru membuat Indah semakin cemas. "Ada apa?" Indah bertanya pelan, menutup buku resep yang tadi ia baca untuk mengalihkan pikirannya dari kekacauan di rumah. Andre berdiri di depannya, kedua matanya bersinar dengan sesuatu yang tidak pernah lagi ia berikan pada Indah. "Siska, dia hamil." Indah membeku. Dunia seolah berhenti bergerak. Hanya suara detak jantungnya sendiri yang terdengar terlalu keras. "Kamu dengar?" Andre mengulang, tak sabar menunggu reaksinya. "Siska hamil." Indah menatapnya lama. "Mas serius?" Andre mengangguk, tersenyum lebar. Senyum yang baru saja ia temukan kembali, tapi bukan untuk istrinya. "Iya." Dia telat. 2 garis. Dia udah tes beberapa kali. Indah menahan napas panjang. Ia berusaha mengatur dirinya, tapi rasa sakit itu seperti gelombang besar yang datang tanpa jeda. "Jadi, Mas mengakui itu anak Mas?" "Tentu saja." Andre menjawab cepat, seolah itu hal paling jelas di dunia. "Siska bilang dia nggak pernah sama siapapun selain aku. Dan aku percaya. Kamu juga seharusnya percaya." Indah memeluk dirinya sendiri. "Mas sadar nggak apa yang Mas bicarakan?" Andre melangkah mendekat, membungkukkan tubuh agar sejajar dengan wajah Indah. "Aku sadar. Sangat sadar. Aku bakal jadi ayah." Kata-kata itu menghantam Indah seperti badai. Selama bertahun-tahun pernikahan mereka, Andre tidak pernah sekalipun menyinggung rencana punya anak. Bahkan ketika Indah bilang ia siap menjalani program kehamilan, Andre hanya berkata, "Nanti aja, aku belum mau jadi ayah." Namun untuk perempuan lain, Andre bisa tersenyum, bangga, bahagia tanpa rasa bersalah. Indah menghembuskan napas gemetar. "Mas, bagaimana dengan aku? Dengan pernikahan kita?" Andre berdiri tegak, wajahnya berubah lebih dingin. "Justru itu yang mau aku bahas. Kamu harus berhenti bikin drama. Aku mau kita terima kenyataan. Siska hamil, dan aku akan bertanggung jawab." Indah merasa tubuhnya goyah. Bertanggung jawab bagaimana? Dengan mendukung dia. Semua kebutuhannya. "Dan kamu harus ngerti posisi," jawab Andre, menekankan setiap kata seolah Indah adalah orang asing. "Kamu itu istri." "Iya. Tapi Siska bawa darah daging aku." Indah hampir tidak percaya apa yang ia dengar. "Jadi Mas lebih memilih dia karena dia hamil?" Andre mengangkat alis sombong. "Karena dia bisa kasih aku apa yang selama ini kamu nggak bisa." Ucapan itu merobek sesuatu dalam diri Indah. Ia menatap Andre, mencoba mencari sedikit saja sisi manusiawi yang dulu ia kenal. Tapi Andre yang berdiri di depannya hanyalah bayangan dari pria yang pernah ia cintai. "Mas pernah bilang, Mas belum siap punya anak." Suara Indah melemah. "Mas yang menunda. Mas yang bilang belum waktunya." Andre mengibaskan tangan. "Itu dulu. Sekarang berbeda. Aku kepingin punya penerus. Kita udah nikah lama tapi nggak ada tanda-tanda. Mungkin, ya kamu nggak subur. Aku cuma jujur." Indah menyentuh sisi meja untuk menahan diri agar tidak jatuh. Air matanya mengalir deras meski ia berusaha menahannya. "Mas menuduh aku tidak subur tanpa pernah mau periksa bareng." Andre mengangkat bahu ringan, tanpa rasa bersalah. "Yang penting sekarang aku bakal punya anak."
Keheningan turun sejenak. Indah menatap suaminya dengan mata yang tak lagi sama. Bukan hanya luka, tapi juga kebangkitan perlahan yang tidak bisa ditahan. "Mas bawa dia ke rumah ini lagi?" tanya Indah, suaranya nyaris berbisik. "Aku mungkin bakal sering ajak dia datang." Andre menjawab tanpa ragu. "Aku mau dia merasa aman. Dia harus dapat perhatian, apalagi di trimester pertama." Indah merasakan dunia runtuh berkeping-keping. Tetapi sesuatu di dalam dirinya mulai menyatu kembali dalam bentuk yang berbeda. Lebih tajam. Lebih kuat. "Tadi kamu dari mana?" tanya Indah pelan. Andre tersenyum. Seakan itu hal paling indah yang pernah ia rasakan. "Dari rumah Siska. Aku temenin dia ke klinik. Aku pegang tangan dia waktu lihat hasilnya. Aku bahagia banget." Indah menunduk. Air matanya jatuh satu persatu ke lantai. Tetapi ketika ia mendongak lagi, ada ketegasan baru yang bersinar di matanya. Ketegasan yang mulai tumbuh sejak Andre membawa Siska masuk ke rumah mereka. "Berarti, Mas sudah merencanakan hidup bersama dia?" tanya Indah. Andre menatapnya dengan kesombongan yang hampir menyakitkan. "Kalau kamu nggak bisa terima, itu masalah kamu sendiri." Indah menghapus air matanya dengan punggung tangan. Ia tidak menjawab. Ia hanya berdiri, memegang kehancuran hatinya sambil menyadari bahwa sesuatu berubah selamanya. Andre berjalan ke kamar, menggumamkan nada bahagia kecil. Ironisnya, nada yang dulu sering ia nyanyikan saat memeluk Indah. Pintu kamar menutup. Rumah kembali sunyi. Indah berdiri sendirian di ruang tamu yang terasa terlalu luas untuk menampung luka sebesar itu. Tapi di tengah keheningan yang menyakitkan, sebuah tekad kecil mulai terbentuk dalam dirinya. Tekad untuk tidak lagi menjadi perempuan yang dihancurkan tanpa suara. Tangannya mengepal pelan. Air matanya berhenti. Dan di balik peri itu, ada sesuatu yang bangkit, pelan tapi pasti, menunggu saatnya untuk berdiri sepenuhnya. Rumah itu masih terasa dingin sejak Andre mengumumkan kehamilan Siska dengan euforia yang menusuk dada Indah. Malam itu, suasana tidak kembali tenang. Justru semakin berat. Seperti ada badai yang menunggu waktu untuk meledak. Indah menyiapkan sarapan keesokan paginya tanpa ekspresi, berusaha tetap menjalankan rutinitas meski hatinya masih terasa diremas. Namun sejak Andre keluar dari kamar, Indah bisa melihat perubahan besar. Sikapnya bukan sekadar dingin, tetapi penuh kemenangan. Seakan ia telah mendapatkan alasan sah untuk menghapus Indah dari hidupnya. "Indah," katanya sambil menyambar jaket dari sofa. "Kita harus ngobrol serius sebelum aku berangkat." Indah menoleh. Tangannya masih sibuk mematikan kompor. "Ngobrol apa?" Andre mendekat dengan langkah berat, seperti seseorang yang siap mengeksekusi keputusan besar. "Aku mau kamu keluar dari rumah ini." Indah tidak langsung bereaksi. Ia hanya menatap Andre, seolah memastikan apa yang ia dengar tidak salah. "Keluar, sekarang." Andre menyilangkan tangan. Wajahnya penuh kesombongan. "Iya, rumah ini bikin Siska nggak nyaman. Kamu bikin dia stres dengan drama kamu. Dia lagi hamil anak aku, dan aku nggak mau dia kepikiran macam-macam." Indah menarik napas pelan. "Jadi aku harus pergi demi kenyamanan perempuan yang merebut suamiku?" "Jangan mulai nyalahin orang lain." Andre menepis cepat. "Kamu sendiri yang bikin aku jauh. Kamu sibuk curiga, dan curiga. Sekarang lihat kan hasilnya? Siska butuh aku. Dan aku butuh dia." Indah menatap Andre dengan tenang. "Mas nggak merasa bersalah sedikit pun?" "Aku nggak salah," jawab Andre tanpa ragu. "Kamu yang gagal jadi istri. Kamu yang nggak bisa kasih aku keturunan. Siska bisa. Itu fakta." Ada getaran kecil di mata Indah, tetapi ia berhasil menahannya. "Mas mau aku pergi kemana?" "Itu urusan kamu," Andre menjawab sambil mengenakan jam tangan. "Ambil barang kamu secukupnya. Aku nggak mau drama. Aku mau rumah ini bersih dari energi kamu." Indah menunduk sesaat, menyembunyikan tatapan yang bukan hanya sedih, tapi juga menyimpan sesuatu yang Andre tak pernah duga. Ia mengangguk pelan. "Baik," jawabnya tenang. Jawaban itu justru membuat Andre tampak kesal. Ia ingin perlawanan, ingin teriakan agar ia bisa menyalahkan Indah lagi. Tapi Indah tidak memberikannya.
Ia hanya berjalan ke kamar, perlahan namun mantap. Indah membuka lemari dan menurunkan beberapa pakaiannya. Tidak terburu-buru, tidak panik. Gerakannya stabil, seperti seseorang yang sedang melakukan sesuatu yang sudah ia pikirkan matang-matang. Andre mengikuti ke belakang, bersandar di pintu kamar dengan sikap arogan. Aku kasih waktu kamu sampai siang. Siska mau datang. Aku nggak mau dia lihat kamu di sini. Lagi-lagi Indah menjawab tenang. Aku mengerti. Keheningan aneh memenuhi ruangan. Andre seperti tidak mengerti mengapa Indah begitu tenang. Kamu nggak mau ngapa-ngapain? Marah? Nangis? Tanya Andre dengan nada meremehkan. Indah menutup koper kecilnya. Aku sudah terlalu lelah untuk mempertahankan sesuatu yang sudah ditinggalkan pemiliknya. Andre mendengus. Akhirnya kamu sadar. Ia berbalik untuk keluar kamar, merasa menang. Namun Indah berdiri tegak di belakangnya, memandang punggung laki-laki yang dulu ia cintai itu dengan mata yang perlahan mengeras. Mas, panggil Indah pelan. Andre berhenti, menoleh setengah. Apa lagi? Terima kasih, ucap Indah dengan suara datar. Andre mengernyit. Terima kasih. Terima kasih karena sudah membuat aku melihat siapa yang sebenarnya tinggal di rumah ini. Andre menatapnya bingung, tapi tidak memberi reaksi lebih. Ia keluar dari kamar, menganggap ucapan itu sebagai kepasrahan seorang istri yang ditinggalkan. Indah melanjutkan menata tasnya. Tidak banyak barang yang ia bawa, hanya beberapa pakaian, dokumen penting, dan satu album foto lama. Tetapi saat ia mengambil album itu, ia melihat sekilas foto pernikahannya dengan Andre. Langsung ia tutup kembali dan memasukkannya tanpa melihat lagi. Bukan karena ia ingin mengingat, tapi karena semuanya akan segera berubah, dan ia tidak ingin meninggalkan bukti apapun di tangan orang yang tidak layak menyentuh kenangannya. Beberapa jam kemudian, ketika Andre kembali dari luar sebentar, Indah sudah siap berdiri di ruang tamu dengan koper di sampingnya. Aku pergi sekarang, katanya. Andre menatap sekitar, memastikan Siska belum datang. Bagus, kamu cepat ngerti. Indah mengangguk. Mas, terakhir. Apa lagi? Andre menjawab tidak sabar. Indah mendekat satu langkah. Tatapannya tidak lagi kosong seperti beberapa hari terakhir. Ada kekuatan baru di sana. Sesuatu yang membuat Andre sedikit terganggu. Jangan pernah lupa, Mas, ucap Indah perlahan, stabil, dan penuh makna. Segala sesuatu yang Mas rasa aman selama ini, tidak selalu seperti yang Mas kira. Andre mengangkat alis, tampak tidak memahami. Maksud kamu apa? Indah hanya tersenyum kecil. Senyum paling tenang sejak semua ini dimulai. Mas akan tahu. Tanpa menunggu reaksi, Indah memutar tubuh dan melangkah keluar dari pintu rumah. Rumah yang pernah ia bangun dengan cinta, tapi kini menjadi tempat ia diusir tanpa rasa hormat. Udara di luar terasa berbeda. Lebih luas. Lebih ringan. Meski ada perih di dadanya, ada juga sesuatu yang merambat naik dari dalam. Rasa lega yang tidak bisa ia sebutkan sebelumnya. Indah berdiri di teras sebentar, membiarkan angin menyentuh wajahnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar bebas. Bukan karena ia kehilangan rumah, tapi karena ia meninggalkan seseorang yang sudah lama tidak menjadi suaminya. Ketika langkahnya menjauh dari rumah itu, perasaan baru muncul. Bukan sekadar hancur, tapi juga sebuah awal. Babak hidup Indah tidak lagi berada di dalam rumah yang mengusirnya. Babak itu baru saja dimulai. Indah menatap kaca besar di lobi kantor notaris, menarik napas panjang sebelum melangkah masuk. Sudah beberapa hari sejak ia diusir Andre, namun kali ini tidak ada getaran ketakutan di dadanya. Yang ada hanya kejernihan, ketegasan, dan rencana yang mulai terbentuk. Kalimat Andre waktu itu masih terngiang. Keluar dari rumah ini. Kamu cuma numpang selama ini. Indah tersenyum tipis. Hari ini, Andre akan mengetahui siapa yang sebenarnya menumpang. Ia membuka pintu ruang konsultasi. Notaris yang sudah lama bekerja sama dengan keluarga Indah berdiri menyambutnya. Selamat pagi, Bu Indah. Silakan duduk. Saya sudah menyiapkan semua berkas yang Ibu minta. Indah duduk, tatapannya terarah penuh fokus. Terima kasih.
Saya ingin meninjau seluruh aset yang tercatat atas nama saya. Semua. Tanpa ada yang terlewat. Notaris mengangguk lalu mendorong map tebal ke arahnya. Semua aset rumah, kendaraan, hingga rekening deposito, semuanya atas nama ibu. Tidak satu pun yang berada di atas nama Pak Andre. Indah membuka halaman pertama, lalu halaman berikutnya. Semuanya tertata rapi dengan namanya sebagai pemilik tunggal. Jadi, rumah yang saat ini ditempati Andre, itu sepenuhnya milik saya. Benar. Sertifikat SHM tertulis atas nama ibu sejak awal. Warisan dari orang tua ibu. Indah mengangguk pelan. Bukan rasa puas yang muncul di matanya, melainkan ketegasan yang matang. Ia tak perlu membalas Andre dengan emosi. Fakta hukum sudah lebih dari cukup. Notaris melanjutkan, kalau ibu ingin mengambil tindakan, ibu bisa mengatur ulang surat kuasa, akses rumah, bahkan membatasi penggunaan aset. Semua legal. Indah menutup map itu perlahan. Saya ingin memastikan satu hal dulu. Tidak ada satupun dokumen yang memberi Andre hak klaim atas aset saya. Tidak ada, Bu. Selama ini semua pengurusan dilakukan atas nama ibu. Suami ibu tidak memiliki kuasa apapun. Indah menghembuskan napas panjang. Perasaannya bercampur lega dan getir. Ia mengingat bagaimana Andre sering membanggakan diri sebagai kepala rumah tangga yang menghidupi keluarga. Padahal, bahkan mobil yang ia pamerkan di hadapan Siska pun dibeli menggunakan uang dari rekening Indah. Ironis dan menyedihkan. Notaris kemudian memberikan saran singkat. Jika ibu sudah siap mengambil langkah, saya sarankan untuk bertemu pengacara agar semuanya lebih terstruktur. Indah mengangguk. Baik, saya akan ke sana sekarang. Ruang pengacara tidak jauh dari kantor notaris. Indah melangkah mantap, membawa map berkas di tangan. Begitu memasuki ruangan, ia disambut pengacara yang pernah menangani beberapa urusan keluarganya dulu. Bu Indah, saya sudah diberitahu notaris bahwa Anda ingin meninjau aset dan kemungkinan tindakan hukum. Silakan duduk. Indah menyerahkan map tersebut. Saya ingin memastikan posisi hukum saya jelas. Andre mengusir saya dari rumah yang justru adalah milik saya. Saya ingin tahu langkah apa yang bisa diambil. Pengacara membuka lembar demi lembar dengan teliti. Semua ini jelas menunjukkan bahwa Anda adalah pemilik tunggal aset, rumah, kendaraan, rekening, dan perusahaan kecil yang diwariskan keluarga. Dari sisi hukum, Anda berada di posisi yang sangat kuat. Indah menegakkan bahu. Apa saya bisa meminta Andre keluar dari rumah saya? Tentu bisa, jawab pengacara tanpa ragu. Secara hukum, dia tidak punya hak tinggal jika pemilik sah tidak mengizinkan. Terlebih bila ada bukti perilaku tidak layak terhadap Anda. Indah mengingat wajah Andre yang penuh amarah saat mengusirnya. Waktu itu ia meninggalkan rumah tanpa melawan, bukan karena takut, melainkan karena ia tahu saatnya akan tiba untuk membalikkan keadaan. Pengacara menambahkan, jika ibu ingin, saya bisa menyiapkan surat pemberitahuan resmi. Kita bisa melakukannya secepatnya. Indah menatap lurus, suaranya pelan namun mantap. Siapkan. Tapi jangan kirim hari ini. Saya ingin melihat bagaimana Andre bergerak dulu. Baik. Apakah Anda juga ingin melanjutkan proses perceraian? Indah terdiam sejenak. Bukan bimbang. Ia hanya memastikan perasaan dan pikirannya berada dalam satu garis. Ya, jawabnya akhirnya. Saya ingin perceraian dilakukan dengan bersih dan tanpa celah bagi Andre untuk memanipulasi apapun. Pengacara mencatat beberapa hal. Kita akan atur strategi. Dengan bukti perilakunya belakangan ini, posisi Anda sangat kuat. Tidak ada hak klaim harta, tidak ada hak atas aset, dan tidak ada alasan baginya untuk menekan Anda. Indah mengangguk. Terima kasih. Saya ingin semuanya berjalan sesuai aturan. Saya tidak mau membalas dendam. Saya hanya ingin hidup saya kembali. Pengacara tersenyum menghargai ketegasan itu. Ketenangan seperti itu justru membuat Anda jauh lebih kuat. Indah berdiri, merapikan tasnya. Kirim saya detail rencana dan perkiraan timeline. Saya ingin memahami semua prosesnya. Tentu, Bu Indah.
Saya akan kirim hari ini. Keluar dari kantor pengacara, Indah berdiri di pinggir jalan. Angin sore menyapu rambutnya. Ini pertama kalinya sejak diusir ia benar-benar merasa berdiri di atas pijakan yang kokoh. Ia bukan korban. Ia bukan istri yang tak berdaya. Ia adalah pemilik semua yang selama ini Andre pamerkan. Indah menatap gedung tinggi yang memantulkan matahari senja. Ini awalnya, gumamnya pelan. Sekarang giliranku melangkah. Ia berjalan pergi, langkahnya stabil, tatapannya lurus ke depan. Rencana besar Indah mulai bergerak, tanpa teriakan, tanpa drama, hanya ketenangan yang tajam dan penuh arah. Andre berdiri di depan cermin besar ruang direksi, merapikan jasnya yang baru dibeli pagi tadi. Ia menatap refleksinya dengan kepuasan yang hampir berlebihan. Lihat, gumamnya pada diri sendiri, akhirnya aku berada di posisi yang seharusnya. Beberapa karyawan yang lewat di koridor hanya menunduk ketika melihatnya. Mereka tidak pernah benar-benar menyukai sikap Andre yang belakangan makin angkuh. Namun, mereka tetap menjaga sopan santun karena statusnya sebagai suami pemilik perusahaan. Bahkan, Andre sering bersikap seolah ia pemilik penuh perusahaan itu, padahal Indah tidak pernah memberinya akses kuasa apapun. Begitu memasuki ruangannya, Andre langsung memanggil beberapa staf untuk rapat dadakan. Mereka datang dengan catatan tipis dan wajah berhati-hati. Aku ingin perubahan besar, ujar Andre sambil duduk dengan posisi bersandar, kaki disilangkan, dan suara yang dibuat-buat tenang. Mulai bulan depan, semua proyek akan aku evaluasi ulang. Tidak ada yang jalan kalau tidak lewat meja aku. Para karyawan saling pandang, namun tak ada yang berani protes. Seorang karyawan memberanikan diri bertanya, "Pak Andre, sebelumnya." Andre mengangkat tangan menghentikan. "Mulai sekarang, kalian tidak perlu menunggu arahan dari Bu Indah. Semua keputusan ada di tangan saya." "Paham." Karyawan itu mengangguk cepat. "Baik, Pak." Andre merasa dirinya semakin besar. Seolah dengan melenggang di ruangan itu, ia telah mendapat kekuasaan absolut. Ia tidak sadar bahwa semua yang ia lakukan hanya tampak besar di kepalanya sendiri. Di mata hukum, ia tidak memiliki hak secuil pun. Tapi ia begitu tenggelam dalam ilusi. Setelah rapat bubar, Andre menerima telepon dari Siska yang mengabarkan tentang kehamilannya yang makin terasa. "Baby kita sehat banget, Mas." Suara Siska terdengar manja. Andre tersenyum bangga. "Tentu. Dengan semua yang aku punya sekarang, kamu dan anak kita akan hidup dalam kemewahan. Tidak ada yang bisa menghalangi." "Termasuk Indah?" tanya Siska, nadanya menantang. Andre tertawa pendek. "Indah itu sudah tidak ada apa-apanya. Dia yang pergi, bukan aku. Semua ini ada karena aku yang jalankan. Bahkan perusahaan ini pun bisa dibilang berdiri karena tangan aku." Siska tampak puas. "Kalau begitu kita harus segera pastikan posisi Mas semakin kuat. Siapa tahu kamu benar-benar dapat kontrol penuh perusahaan ini." "Kendalinya sudah di tanganku, sayang," jawab Andre, yakin tapi naif. Padahal ia bahkan tidak pernah memegang saham. Siang itu, Andre berjalan mengitari lantai kantor dengan gaya seorang raja yang memeriksa wilayah kekuasaannya. Setiap karyawan yang ditemui ia beri komentar kecil, kadang meremehkan, kadang memerintah tanpa alasan. Para karyawan diam-diam menghindar dan menahan napas setiap kali ia muncul. Di meja resepsionis, Andre berhenti dan berkata, "Mulai besok, parkiran direktur saya yang pakai. Kalau ada mobil lain di sana, langsung suruh pindahkan." Resepsionis menelan ludah. "Itu biasanya tempat Bu Indah masuk, Pak." Andre menyeringai. "Mulai sekarang, itu tempat saya. Indah sudah tidak ada hubungannya lagi." Resepsionis tidak menjawab, hanya mengangguk dengan sangat pelan. Ia tahu kenyataannya tidak begitu. Semua akses utama adalah hak Indah sebagai pemilik. Tapi Andre sedang seperti bom waktu. Menyanggahnya hanya berarti memicu ledakan. Andre kembali ke ruangannya. Di sana ia duduk dengan puas, membuka laptop Indah yang sebelumnya ia pakai semena-mena. Ia bahkan mengubah password beberapa sistem internal, padahal tidak punya wewenang apapun untuk itu. "Ini semua akan jadi milikku," gumamnya. "Siska akan bangga."
Di tengah kesibukan membangun imajinasi kekuasaan, Andre tidak menyadari betapa hampa singgasana yang ia duduki. Ia hanya bertumpu pada status pernikahan, bukan pada legalitas atau kemampuan. Sore menjelang. Andre berdiri di balkon kantor lantai atas, memandangi kota yang sibuk. Dari ketinggian itu, ia merasa dirinya benar-benar penguasa. Indah pasti menyesal, katanya sambil tersenyum tipis. Dia bodoh karena pergi. Padahal aku yang membesarkan semuanya. Ia bahkan tidak sadar bahwa kalimat itu tidak sesuai kenyataan. Perusahaan telah berdiri bahkan sebelum ia masuk. Jabatan yang ia nikmati hanya bentuk toleransi Indah sebagai istri yang ingin menghargai suami. Tapi bagi Andre, toleransi itu dianggap hak. Ketika ia kembali ke dalam ruangan, resepsionis mengetuk pintu dengan gugup. "Maaf, Pak Andre, ada dokumen penting yang baru tiba." Andre mengangkat alis dengan angkuh. "Letakkan di meja saya." Resepsionis maju pelan. Tangannya sedikit bergetar. "Ini, dari pihak legal perusahaan, Pak." Andre meraih amplop tebal itu tanpa curiga. Ia menandatangani bukti penerimaan dengan santai. Begitu pintu tertutup, Andre duduk dan membuka amplop itu. Ia menarik beberapa lembar dokumen dengan kop resmi. Tatapannya masih santai, hingga ia membaca kalimat pertama. Wajahnya langsung menegang. Pemberitahuan resmi, pembatasan akses dan wewenang terhadap aset dan perusahaan milik Nyonya Indah. Jari Andre bergetar ketika membaca baris berikutnya. Anda tidak lagi diperkenankan mengakses ruangan direksi, data internal, aset perusahaan, serta area pribadi yang berada di bawah kepemilikan sah Nyonya Indah. Keputusan ini berlaku segera. Andre mematung. Darahnya seperti turun ke kaki. Ia mencari-cari bagian yang bisa ia sanggah, tapi semuanya rapi, legal, dan jelas. Nama Indah tercetak tegas di bagian tanda tangan pemilik. Singgasana megah yang tadi ia banggakan runtuh dalam sekejap. Surat itu diakhiri dengan satu kalimat dingin namun legal. Segala bentuk pelanggaran akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Andre menahan napas. Perusahaan seakan hening. Dunia yang sebelumnya terasa ia kuasai berubah menjadi arena yang bukan miliknya. Ia baru sadar, dia hanya duduk di singgasana milik orang lain. Dan singgasana itu baru saja ditarik dari bawahnya. Tangan Andre bergetar ketika menggenggam surat dari bagian legal. Tatapannya menelusuri baris demi baris ulang, seakan berharap kata-kata yang sama akan berubah jika ia cukup lama memandangnya. Namun tidak ada huruf yang bergerak, tidak ada kalimat yang menyenangkan. Semuanya tetap sama, tegas, dingin, tak terbantahkan. Aset perusahaan sepenuhnya berada di bawah kepemilikan sah Nyonya Indah. Anda tidak memiliki wewenang apapun atas operasional, ruang direksi, maupun akses sistem. Segala bentuk pelanggaran akan diproses secara hukum. Andre menurunkan surat itu perlahan. Wajahnya pucat. "Ini tidak mungkin," desisnya. "Tidak mungkin Indah melakukan ini." Ia berdiri tergesa, kursinya hampir terjatuh. Pandangannya menyapu seluruh ruangan. Ruangan yang sejak pagi ia perlakukan seperti milik pribadi. Tiba-tiba semua terasa asing. Terlalu besar. Terlalu sunyi. Terlalu tidak aman. Seakan ruangan itu bukan lagi singgasananya, melainkan kandang sempit yang sebentar lagi menutup rapat. Andre meraih ponselnya dan menelepon Siska. Suaranya gemetar, meski ia berusaha terdengar menguasai keadaan. "Siska, kita ada masalah besar." Di ujung sana, suara Siska terdengar santai. "Masalah apa lagi, Mas?" Kamu terdengar panik. "Indah, dia membatasi semua wewenangku di perusahaan ini. Semua aset, semuanya bukan atas nama aku. Semua ini milik dia." Siska tertawa pendek, bukan tawa bahagia, tapi tawa sinis yang menusuk. "Mas bercanda, kan? Kamu sering bilang perusahaan ini berdiri karena kerja keras kamu." "Ya, aku pikir begitu." Andre memijit pelipis, suaranya pecah. "Tapi secara legal, aku tidak punya apa-apa." Hening panjang menyusul. Keheningan yang berat, penuh perhitungan. Lalu Siska berkata, "Jadi, semua janji kamu tentang masa depan kita? Rumah besar?
Hidup nyaman? Semua itu cuma omong kosong kalau begitu. Andre menahan napas, pikirannya berputar liar. Aku masih bisa atur semuanya. Jangan panik dulu. Jangan panik. Siska meninggi. Aku sedang mengandung anak kamu. Andre, kamu memintaku tinggal di hotel mahal. Kamu janjikan kehidupan megah. Dan sekarang kamu bilang kamu tidak punya apa-apa. Itu bukan salah aku. Andre membentak balik tanpa sadar. Indah yang ambil semua. Siska mendesis, tajam dan dingin. Itu bukan urusan aku. Yang aku tahu, aku butuh jaminan. Kalau kamu tidak bisa kasih kepastian, aku. Kata-katanya menggantung, tapi Andre bisa mendengarnya jelas. Ancaman halus. Keraguan. Runtuhnya keyakinan Siska terhadapnya. Siska, tolong. Andre merendahkan suara, rasa takut merayap. Jangan tinggalin aku sekarang. Aku butuh waktu mikir, jawab Siska akhirnya. Tanpa menunggu respon, telepon itu terputus. Andre terduduk. Ruangan terasa semakin sempit. Dadanya sesak. Ketika ia memejamkan mata, ia melihat gambaran dirinya yang selama ini ia banggakan. Seorang pria yang merasa kuat, dihormati, dibutuhkan. Namun semua itu ternyata ilusi. Ia hidup di atas fondasi yang bukan miliknya. Pintu ruangannya terbuka. Seorang staf berdiri di ambang pintu, ragu-ragu. Maaf, Pak Andre. Ada pemberitahuan tambahan dari pihak legal. Andre menegang. Letakkan di meja. Jawabnya singkat. Staf itu menurut lalu pergi cepat. Seolah takut terjebak dalam badai yang akan meledak. Andre membuka map baru itu. Dokumen tambahan dari bagian legal dan HRD. Tatapannya terpaku pada kalimat paling menyakitkan. Efektif mulai hari ini, seluruh akses sistem perusahaan atas nama Anda dinonaktifkan. Ia meraih laptop, mencoba masuk. Password salah. Dicoba lagi. Salah. Layar berubah menjadi akses denied. Tidak. Andre menepuk meja. Napasnya kasar. Ini perbuatan indah. Dia sengaja menjatuhkanku. Ia bergegas ke lift, hendak menuju ruang server. Dua karyawan keamanan berdiri di depan pintu lift khusus direksi. Maaf, Pak Andre. Salah satu dari mereka berbicara sopan tapi tegas. Akses Bapak ke lantai direksi dan ruang server sudah dicabut. Andre menegang. Apa maksud kalian? Aku suami pemilik perusahaan ini. Kami hanya menjalankan perintah legal dan keputusan pemilik, Pak. Pemilik. Kata itu menghantam Andre seperti pukulan. Karena pemilik itu bukan dirinya. Ia menoleh ke seluruh ruangan kantor. Tatapan beberapa karyawan mengawasinya, namun tidak satu pun mendekat. Tidak ada hormat. Tidak ada ketakutan. Yang tersisa hanyalah simpati samar, dan ketidakpercayaan pada pria yang tadi pagi masih bertingkah seperti penguasa. Andre merasa seluruh dunia mengempis. Ia kembali ke ruangannya, atau ruangan yang sampai menit ini masih bisa ia masuki. Napasnya naik turun cepat. Keringat dingin membasahi punggungnya meski AC menyala. Ia memandangi meja itu, kursi itu, ruangan itu. Ini semua bukan milikku. Kalimat itu akhirnya menyelinap masuk, menghancurkan pertahanan terakhirnya. Ponselnya berbunyi. Pesan dari Siska. Hanya 2 baris. Aku tidak bisa hidup dengan laki-laki tanpa masa depan. Jangan hubungi aku dulu. Andre memejamkan mata, menahan getir. Satu persatu, semuanya pergi darinya. Siska. Kekuasaan semu. Aset yang ia kira miliknya. Kendali perusahaan. Dan yang paling menyakitkan, harga dirinya. Ketika ia membuka mata, ia menemukan 2 staf legal berdiri di pintu. Sesuai instruksi, Pak, ujar salah satunya sopan, kami harus mendampingi Anda untuk mengosongkan ruangan. Mulai hari ini Anda tidak diperkenankan berada di area operasional perusahaan. Andre terpaku. Hening panjang menggantung di antara mereka. Akhirnya, tangan Andre terkulai. Langkahnya goyah. Ia berdiri perlahan, memandang ruangan itu untuk terakhir kalinya. Ruangan yang selama ini ia anggap singgasananya. Singgasana itu kini milik orang yang sebenarnya. Indah.
dan Andre pun berjalan keluar, kehilangan segalanya. Andre duduk di kamar hotel yang kini terasa lebih sempit dari biasanya. Lampu kuning temaram tidak bisa menutupi kekacauan wajahnya. Ia sudah kehilangan perusahaan, kehilangan akses ke rumah, kehilangan segala hal yang dulu membuatnya berdiri tegak. Dan kini satu-satunya orang yang masih ia anggap berpihak padanya adalah Siska. Atau setidaknya, itu yang ia pikir. Ponselnya bergetar. Pesan dari resepsionis hotel. Pak Andre, ada tamu bernama Siska meminta akses kamar tanpa kartu. Sesuai aturan, kami tidak bisa memberikannya. Andre bangkit. Siska? Ia tidak bilang akan datang. Ia membuka pintu dan melihat Siska berdiri di koridor. Wajahnya kesal. Kenapa kamu nggak buka cepat tadi? Aku sudah nunggu lama. Gerutunya sambil masuk tanpa diundang. Andre mengusap wajah. Kamu nggak bilang mau datang. Siska melengos. Aku butuh bicara. Penting. Andre menghela napas panjang. Baik. Kita harus bicara memang. Ia menatap Siska tajam. Aku baru kehilangan perusahaan. Semua akses dicabut. Aku tidak punya apapun sekarang. Kita harus hadapi ini bareng-bareng. Siska tampak gelisah. Sangat gelisah. Ia tidak duduk. Ia malah berjalan mondar-mandir kecil. Andre memicingkan mata. Apa yang kamu sembunyikan? Tidak ada, jawab Siska cepat. Terlalu cepat. Andre mendekat. Siska, aku butuh kamu jujur. Siska berhenti. Menarik napas pendek. Lalu mencoba tersenyum. Aku cuma stres, Mas. Kamu juga kan? Namun sesuatu pada cara ia menghindari tatapan Andre membuat perasaan Andre semakin gelap. Siska. Andre menatapnya tanpa berkedip. Aku minta kamu tunjukkan hasil kontrol kehamilan terakhir. Yang katanya kamu jadwalin minggu lalu. Siska menegang. Ia memalingkan wajah. Aku lupa simpan, katanya terbata. Lupa. Andre mengulang, suaranya dalam dan dingin. Siska. Kamu selalu pamer setiap hasil USG. Kamu bahkan foto test pack dari 3 angle. Dan sekarang kamu bilang lupa. Siska membuka mulut untuk menjawab, tetapi tidak ada suara keluar. Andre merasa darahnya naik. Kamu bohong dari awal. Siska meraih tasnya, seolah refleks ingin pergi. Andre menariknya, tidak kasar, tapi cukup kuat untuk menghentikan langkahnya. Aku tanya sekali lagi, katanya perlahan, menahan amarah yang hampir meledak. Apakah kamu benar-benar hamil? Siska menggigit bibir. Kedua tangannya gemetar. Andre menahan napas. Siska akhirnya meledak. Aku melakukannya demi kita. Demi kamu. Demi masa depan kita. Andre tersentak. Jadi kamu memang bohong. Siska memalingkan wajah. Air matanya mulai jatuh. Bukan air mata penyesalan. Lebih seperti ketakutan kehilangan keuntungan. Awalnya aku pikir aku hamil beneran. Tapi setelah keterlambatan itu cuma stres biasa. Aku panik. Kalau aku bilang yang sebenarnya, kamu mungkin ninggalin aku. Andre tertawa miris. Aku? Ninggalin kamu? Siska, aku ninggalin istri aku untuk kamu. Kamu pikir aku nggak serius? Siska balik membentak. Kamu butuh aku. Kamu sendiri bilang kamu nggak bahagia dengan Indah. Kamu bilang aku satu-satunya yang ngerti kamu. Ya, Andre menatapnya tajam. Tapi sekarang aku sadar kamu memanfaatkan aku. Siska mendengus. Oh, jadi sekarang kamu playing victim? Padahal kamu yang datengin aku duluan. Kamu yang mulai semua. Andre terdiam. Ia tidak bisa menyangkal itu. Namun itu tidak mengubah fakta bahwa Siska telah membohonginya. Siska melanjutkan, suaranya penuh tuduhan. Kalau kamu bukan laki-laki yang bisa memberiku masa depan, aku nggak akan nekat kayak gini. Kamu sendiri yang bikin aku percaya kalau kita bisa hidup mewah. Andre menutup matanya, menahan marah. Aku tidak pernah menyuruhmu berbohong soal kehamilan. Siska mengusap air matanya cepat, lalu menatap Andre dengan kemarahan yang sama. Kalau kamu kuat, kamu pasti bisa menjamin aku. Tapi nyatanya kamu bahkan nggak bisa mempertahankan perusahaan itu. Andre menegang.
Perusahaan itu bukan punyaku. Kamu baru sadar sekarang. Siska menyeringai, suaranya sinis. Kalau kamu bukan apa-apa tanpa Indah. Itu kalimat yang menghantam jantung Andre paling keras. Ia membeku, dan Siska tahu itu. Karena ia tersenyum tipis, senyuman menang. Namun ia lupa satu hal. Andre sudah berada di titik paling bawah. Dan seseorang yang sudah hancur tidak punya ruang lagi untuk menoleransi kepalsuan. Andre berbicara pelan. Sangat pelan. Kamu bohong soal anak. Aku jadi bahan ketawaan. Aku kehilangan semua karena aku melindungimu. Siska tertawa mengejek. Salahmu sendiri. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu bisa bangun hidup baru cepat begitu? Kamu hidup cuma numpang dari Indah. Andre akhirnya tidak bisa menahan kemarahan yang mencabik dadanya. Keluar, bentaknya, menunjuk pintu. Keluar dari kamar ini. Siska tersentak mundur. Apa? Kamu nggak serius, kan? Aku serius. Andre berteriak lagi. Keluar dari hidupku. Dari sekarang. Siska menggertakkan gigi, wajahnya memerah. Fine. Kamu pikir aku butuh kamu sekarang? Kamu nggak punya apa-apa. Andre, kamu cuma laki-laki gagal yang numpang hidup. Ia meraih tasnya, menghentak kaki, dan berjalan ke pintu. Siska. Andre menahan diri memanggilnya sekali, meski suaranya sudah retak. Namun Siska tidak menoleh. Ia membuka pintu dan berkata tanpa emosi. Jangan pernah hubungi aku lagi. Pintu tertutup keras. Andre terduduk di lantai, menutup wajah dengan kedua tangan. Suara napasnya bergetar, dada terasa kosong, hampa, dan ditinggalkan. Perempuan yang ia pilih atas istrinya. Perempuan yang ia bela mati-matian. Perempuan yang menjadi alasan ia kehilangan segalanya. Kini pergi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Andre benar-benar sendirian. Hujan turun tipis ketika Andre berdiri di bawah atap sempit depan kos murah tempat ia kini tinggal. Dulu, ia terbiasa memerintah sopir untuk membuka payung, membukakan pintu, memindahkan tas kerjanya. Hari ini ia hanya memegang tas lusuh berisi beberapa pakaian dan dokumen yang tersisa. Itu pun sebagian sudah tidak bernilai apa-apa sejak aksesnya dicabut. Ia menatap ponsel yang retak. Tidak ada notifikasi, tidak ada pesan, tidak ada panggilan. Semua yang dulu mengelilinginya, karyawan, rekan kerja, bahkan Siska, menghilang begitu saja. Tapi satu nama tetap terasa menghantui. Indah. Aku harus ketemu dia, gumam Andre, untuk pertama kalinya bukan sebagai laki-laki yang merasa berkuasa, tetapi seseorang yang kehilangan arah. Beberapa jam kemudian, Andre tiba di depan rumah lama mereka. Gerbang tertutup rapat. Tidak ada mobil Indah di parkiran. Ia menekan bel, menunggu, lalu menekan lagi. Hanya suara hujan yang membalas. Dari balik jendela, seorang asisten rumah tangga yang masih bekerja untuk pihak Indah muncul sebentar, mengintip. Indah mana? Tanya Andre lirih saat pintu sedikit dibuka. Asisten itu ragu. Ada ketakutan, ada canggung. Maaf, Pak. Bu Indah tidak tinggal di sini lagi. Beliau sudah pindah setelah. Ia terdiam, takut salah bicara. Setelah gue ngancurin semua. Ya? Potong Andre pahit. Asisten itu tidak menjawab. Hanya memberi sebuah kopian kecil amplop. Ini dititipkan. Kalau Bapak datang ke sini, saya harus berikan. Andre membuka amplop itu. Di dalamnya hanya ada satu kalimat. Jika kau ingin bicara, cari aku di tempat di mana kita dulu memulai semuanya. Indah. Andre menghela napas panjang. Tempat itu, kafe sederhana tempat mereka dulu sering berdiskusi sebelum hubungan mereka retak oleh ambisi, kebohongan, dan Siska. Kafe itu tidak berubah banyak. Wangi kopi masih sama. Kursi kayu masih mengeluarkan bunyi khas saat diduduki. Andre masuk dengan hati berdebar. Sesuatu yang dulu ia anggap tidak akan pernah ia rasakan. Kecemasan murni, bukan karena bisnis, bukan karena uang, tapi karena seseorang yang ia sakiti. Indah duduk di sudut dekat jendela. Sederhana, tenang, dan dengan aura yang selama ini Andre lupakan. Ketegasan yang tidak perlu diucapkan. Andre mendekat perlahan.
Indah. Indah menutup buku yang sedang ia baca. Silakan duduk. Tidak ada teguran marah, tidak ada teriakan. Justru itu yang membuat dada Andre semakin sesak. Aku kehilangan semuanya. Suara Andre pecah meski ia berusaha tegar. Akses kantor, rekening, bahkan ia menelan ludah. Siska pergi setelah ketahuan bohong soal kehamilan. Indah menatapnya tanpa bergeming. Aku sudah mendengar sebagian. Dunia memang suka menunjukkan kebenaran dengan caranya sendiri. Aku datang bukan buat nyalahin siapa-siapa, kata Andre cepat. Aku cuma mau minta maaf. Akhirnya ia mengucapkan kata-kata itu. Tanpa tameng. Tanpa ego. Aku salah besar. Indah. Salah karena ngeremehin kamu. Salah karena nyakitin kamu. Salah karena milih orang yang bahkan gak peduli sama aku. Andre menyapu wajahnya yang basah, entah hujan atau air mata. Indah menarik napas panjang. Ada sedikit gemetar di matanya, tapi ia tetap menjaga jarak. Aku tidak butuh kamu merendahkan diri, ucap Indah pelan. Aku hanya butuh kejujuran. Dan itu, dulu tidak kamu kasih. Andre mengangguk berkali-kali. Aku tahu. Makanya aku di sini. Aku cuma mau kesempatan bicara, bukan untuk balikan atau apa. Setidaknya biar aku bisa perbaiki yang bisa diperbaiki. Indah terdiam lama. Hujan di luar menjadi satu-satunya suara. Andre, aku sudah melewati terlalu banyak luka untuk langsung percaya pada perubahan kilat, katanya akhirnya. Aku paham kamu lagi jatuh. Tapi aku tidak mau jadi tempat pelarian. Aku nggak minta kamu jadi pelarian. Seru Andre lirih. Aku butuh benerin kesalahan. Indah melipat tangan di meja. Aku belum tahu apakah aku ingin memaafkan atau hanya menutup lembaran ini sepenuhnya. Yang jelas, aku sedang membangun hidup baru. Dan langkahku tidak boleh goyah hanya karena masa lalu muncul meminta perhatian. Kalimat itu menusuk Andre lebih dalam daripada teriakan manapun. Jadi, kamu nggak mau ketemu aku lagi? Andre menunduk. Aku tidak bilang begitu. Indah menggeleng pelan. Aku hanya bilang, jawabanku belum sekarang. Andre mendongak. Ada sedikit harapan, tapi sangat tipis. Kalau kamu sungguh mau berubah, buktikan. Tapi bukan dengan kata-kata. Dengan tindakan. Dengan mau berdiri di kaki sendiri. Dengan berhenti menyalahkan keadaan. Andre menelan berat. Baik. Aku akan coba. Indah tersenyum kecil. Bukan senyum hangat seperti dulu, tapi cukup untuk menunjukkan ia tidak membenci Andre sepenuhnya. Aku tidak ingin kamu tenggelam, Dre. Tapi kamu harus berenang dengan tanganmu sendiri sekarang. Hening kembali mengisi ruang itu. Aku boleh hubungi kamu lagi? Tanya Andre pelan. Untuk saat ini, biarkan aku memutuskan waktunya. Indah berdiri, mengambil tasnya. Semoga kamu kuat menghadapi hari-hari ke depan. Andre hanya mampu melihat punggung Indah menjauh. Dan saat pintu kafe tertutup di belakangnya, Andre sadar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, nasibnya tidak lagi bergantung pada kekuasaan, uang, atau wanita yang dimanipulasinya. Semuanya kini bergantung pada dirinya sendiri. Di sisi lain, Indah melangkah dengan hati yang lebih mantap dari sebelumnya. Pertemuan itu memberinya satu kepastian. Masa lalu boleh datang mengetuk, tapi ia yang memutuskan kapan pintu akan dibuka. Dan mulai malam itu, ia sudah tahu apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Indah melangkah pergi dengan rencana yang baru saja ia mantapkan. Rencana yang mulai bergerak, perlahan namun pasti. Langit sore mulai menguning ketika Indah memasuki ruang pertemuan kecil di salah satu kantor hukum yang selama beberapa minggu terakhir menjadi tempat ia menyusun ulang hidupnya. Aroma kertas, cahaya lampu hangat, dan suasana tenang menjadi kontras dengan perasaan yang bergejolak di dalam dirinya. Hari ini adalah hari penting. Hari ketika ia harus menyelesaikan apa yang sudah lama menggantung. Di sisi lain meja, Andre duduk dengan wajah kusut. Rautnya menunjukkan seseorang yang menunggu keputusan terberat dalam hidupnya. Ia tidak lagi mengenakan setelan mahal, hanya kemeja sederhana dengan lengan yang sedikit kusut. Matanya letih, namun penuh harap. Terima kasih kamu mau ketemu lagi, ujar Andre pelan.
Indah duduk tanpa banyak bicara. Ia merapikan map dokumen di depannya, lalu menatap Andre dengan sorot mata jernih namun tegas. Kita perlu bicara jelas hari ini, katanya. Andre mengangguk cepat. Iya, aku siap dengar apapun yang mau kamu bilang. Indah menarik napas panjang sebelum mulai berbicara. Andre, beberapa waktu ini aku memang memberi kamu kesempatan bicara. Aku ingin memastikan apa yang kamu mau bukan sekadar pelarian dari masalahmu. Andre langsung membalas, suaranya lirih, nyaris putus. Aku mau perbaiki semuanya. Indah, aku nyesel. Aku sadar aku hilang arah. Aku butuh kamu. Indah menatapnya lama. Tapi itu masalahnya, Dre. Kamu butuh aku untuk menyelamatkanmu, bukan karena kamu benar-benar ingin membangun sesuatu yang sehat. Andre terdiam. Kata-kata itu menusuk, tapi ia tahu Indah tidak mengatakan sesuatu yang tidak benar. Aku sudah mikir berulang kali, lanjut Indah. Tentang apa yang terjadi. Tentang bagaimana kamu memperlakukan aku. Tentang bagaimana kamu memilih orang lain, memihak kebohongan, dan membiarkanku hancur sendirian. Andre menunduk, kedua tangannya mengepal. Aku mau minta maaf. Lagi. Dan bakal terus minta maaf kalau itu yang kamu butuhin. Maafmu aku terima, jawab Indah lembut namun tegas. Tapi itu tidak cukup. Andre langsung mendongak, panik. Tidak cukup kenapa? Aku bisa berubah. Aku bisa buktiin. Aku tidak ragu kamu bisa berubah, ujar Indah. Tapi perubahan itu bukan alasan untuk kembali. Andre membeku. Indah melanjutkan, suaranya mantap. Kita sudah sampai titik di mana kebersamaan kita bukan lagi penyembuh, tapi sumber luka. Aku tidak mau memulai sebuah hubungan yang retak dengan pondasi yang sudah hancur. Jadi, kamu benar-benar mau mengakhiri semuanya. Andre berusaha menahan getaran suaranya. Indah mengangguk. Iya, Andre. Aku sudah memutuskan. Andre mencengkeram kepalanya. Frustrasi. Indah, tolong. Setidaknya kasih aku satu kesempatan lagi. Satu saja. Aku berjanji. Tidak, Andre. Indah memotong dengan suara yang tidak keras, tetapi menghentikan seluruh ruangan. Ini penolakanku yang terakhir. Andre memandangnya dengan mata memerah. Kenapa kamu sekeras itu? Apa aku tidak pantas dimaafkan? Kamu pantas dimaafkan, jawab Indah cepat. Tapi tidak semua orang yang kita maafkan harus kembali menjadi bagian hidup kita. Hening menyelimuti meja lebar itu. Andre tampak bingung, terluka, tapi juga perlahan mulai menerima kenyataan. Aku sudah berjuang keras untuk keluar dari kubangan luka yang kamu buat, kata Indah. Dan sekarang, ketika aku akhirnya bisa bernapas lagi, aku tidak mau kembali ke tempat yang sama. Andre menggigit bibirnya, mencoba menahan emosi. Kalau aku bilang aku benar-benar sayang kamu, apa itu nggak cukup? Indah menatapnya, kali ini dengan sedikit kelembutan. Cinta tanpa tanggung jawab cuma jadi racun, Dre. Dan aku sudah merasakan racunnya terlalu lama. Andre kembali menunduk. Napasnya berat, dadanya naik turun cepat. Jadi, kamu beneran nggak bakal kembali sama aku? Indah menggeleng pelan. Tidak. Kalimat itu jatuh seperti batu besar. Dalam beberapa detik, Andre terlihat seperti seseorang yang kehilangan arah lagi. Tapi kali ini, ia tidak meledak, tidak memohon berlebihan, tidak menyalahkan siapapun. Ia hanya duduk diam, menelan kenyataan pahit. Aku harus terima ya. Suaranya patah. Harus, jawab Indah. Untuk kebaikanmu juga. Kamu harus belajar berdiri sendiri. Bukan bergantung pada siapapun, termasuk aku. Andre menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku takut, Indah. Aku takut sendirian. Indah menatapnya dengan iba, namun tidak goyah. Kamu bakal baik-baik saja. Kamu hanya perlu waktu untuk menemukan dirimu sendiri tanpa bayanganku. Setelah beberapa menit hening, Andre mengusap wajahnya dan berusaha menegakkan tubuh. Sorot matanya berubah. Lebih tenang, meski penuh luka. Baik, katanya lirih. Kalau ini keputusan kamu, aku hormati.
Indah membuka map dan mengeluarkan beberapa lembar dokumen. Aku sudah siapkan semuanya, katanya. Ini, pengajuan cerai. Kita tinggal tanda tangan. Setelah itu prosesnya berjalan. Andre memandangi kertas itu lama. Sangat lama. Seolah-olah itu adalah pintu terakhir menuju kenangan yang tidak akan pernah kembali. Dengan tangan yang bergetar namun akhirnya pasrah, ia mengambil pulpen. Ia menatap Indah satu kali lagi. Terima kasih, karena pernah jadi rumah buat aku. Indah tersenyum tipis. Dan terima kasih karena kamu akhirnya membiarkanku pergi. Pulpen itu bergerak perlahan. Satu tanda tangan. Garis panjang. Titik. Selesai. Andre meletakkan pulpen dan menutup mata sejenak, seakan merelakan seluruh masa lalu menghilang bersama napas yang ia hembuskan. Indah mengambil dokumen itu, merapikannya, lalu berdiri. Mulai saat ini, kita melangkah di jalan masing-masing. Andre hanya mengangguk. Tidak ada lagi permohonan. Tidak ada lagi harapan kosong. Hanya kejujuran yang telat datang, tapi akhirnya diterima. Indah melangkah keluar ruangan dengan hati yang lebih ringan, sementara Andre duduk diam, merasakan keheningan yang berbeda, keheningan sebuah akhir yang akhirnya ia terima. Dan dengan dokumen cerai di tangan, kisah mereka resmi bergerak menuju penutup yang tidak bisa diputar ulang. Ruang sidang itu dingin, lebih dingin dari yang Indah bayangkan. Dinding kayu tua memantulkan gema langkah para pihak yang masuk satu persatu. Ia duduk di sisi kiri, berhadapan langsung dengan meja panjang hakim. Tangannya menggenggam map bukti yang selama beberapa minggu terakhir terus ia rapikan dan periksa ulang. Hari ini bukan lagi tentang luka hati. Hari ini tentang keadilan terakhir. Di sisi kanan, Andre duduk dengan wajah pucat. Bayang-bayang kelelahan itu tak lagi bisa ia sembunyikan. Kemejanya tampak lusuh, dan untuk pertama kali setelah semua terjadi, ia tampak benar-benar takut. Seorang petugas pengadilan berdiri di tengah ruangan, suaranya tegas. Sidang cerai atas nama Andre dan Indah dinyatakan dibuka. Hakim memasuki ruang sidang. Semua berdiri. Setelah semua duduk kembali, proses dimulai. Indah merasakan detak jantungnya meningkat, namun ia tetap duduk tegak. Tidak ada alasan baginya untuk gentar. Semua bukti, semua kejadian, semua penderitaan, akhirnya sampai di titik ini. Hakim membuka berkas di depannya. Penggugat, Indah, mengajukan gugatan cerai dengan alasan perselingkuhan dan pengusiran dari rumah. Tergugat, Andre, apakah ini benar? Andre menelan ludah. Yang mulia, saya. Suaranya goyah. Hakim menatap tajam. Silakan jawab dengan jelas. Andre menunduk, suara kecil keluar. Benar, Yang mulia. Indah menutup mata sebentar. Meskipun ia sudah mengetahui kenyataannya, mendengarnya dari mulut Andre langsung tetap memberi perasaan pahit yang sulit dijelaskan. Hakim mengangguk. Baik, penggugat. Silakan ajukan bukti. Indah membuka mapnya. Tangannya tidak bergetar. Ia sudah mempersiapkan diri untuk ini. Ia menyerahkan rangkaian bukti kepada petugas. Rekaman percakapan Andre dan Siska, foto mereka di hotel, laporan keuangan yang menunjukkan Andre menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi bersama Siska, serta salinan laporan pengusiran dirinya dari rumah. Hakim memeriksa berkas itu satu persatu. Ruang sidang sunyi, seakan menahan napas. Setelah beberapa menit, Hakim menatap Andre. Tergugat, apakah Anda membantah bukti-bukti ini? Andre menggeleng lemah. Tidak, Yang mulia. Semuanya benar. Kata-kata itu seperti batu yang jatuh pada dirinya sendiri. Andre menunduk semakin dalam, seakan ingin menghilang dari pandangan siapapun. Hakim kemudian menoleh pada Indah. Penggugat, apakah Anda ingin memberikan keterangan tambahan? Indah berdiri. Suaranya stabil. Yang mulia, saya tidak meminta apapun selain kejelasan hidup. Saya tidak ingin terus terikat pada pernikahan yang sudah lama tidak memperlakukan saya dengan hormat. Saya sudah mencoba mempertahankan rumah tangga ini, tapi ketika saya diusir oleh suami saya sendiri demi wanita lain, saya sadar bahwa tidak ada lagi yang bisa diperjuangkan. Hakim mengangguk. Cukup jelas. Ia kemudian mengalihkan pandangan ke Andre. Tergugat,
Apakah Anda ingin menyampaikan pembelaan? Andre berdiri perlahan, kepalanya tetap menunduk. Saya tidak punya pembelaan, Yang Mulia. Saya hanya ingin minta maaf pada Indah dan pada diri saya sendiri. Indah menatapnya tanpa emosi berlebihan. Permintaan maaf itu sudah ia dengar berkali-kali, dan meskipun tulus, tidak mengubah keputusan apapun. Hakim kembali fokus pada berkas perkara. Baik. Dengan bukti-bukti yang kuat dan pengakuan dari tergugat, pengadilan tidak melihat adanya alasan untuk mempertahankan pernikahan ini. Kata-kata itu menggantung di udara. Andre memejamkan mata, tampak seperti seseorang yang tahu ia akan kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia dapatkan kembali. Petugas pengadilan menyerahkan palu kecil ke tangan hakim. Hakim berbicara lagi, suaranya mantap. Pengadilan memutuskan untuk mengabulkan permohonan cerai dari penggugat, Indah. Dengan ini, pernikahan antara Andre dan Indah dinyatakan berakhir. Tok. Palu itu mengetuk meja, 1 kali. Tetapi suaranya terasa seperti ribuan gema yang memecah seluruh ruang, seluruh masa lalu. Indah menutup mata sejenak. Ada rasa lega yang mengalir, bukan karena kebencian, tetapi karena akhirnya beban yang ia pikul selama ini resmi dilepas. Dia tidak tersenyum, tidak menangis, hanya mengembuskan napas panjang yang seolah sudah ia tahan bertahun-tahun. Andre, sebaliknya, tampak seperti roboh dari dalam. Bahunya jatuh, wajahnya hancur. Ia menatap meja, tidak berani mengangkat kepala. Petugas pengadilan menutup berkas. Sidang selesai. Indah berdiri. Ia merapikan dokumennya, lalu melangkah menuju pintu keluar tanpa menoleh. Ia tidak ingin mengulang lagi luka yang pernah ditorehkan. Semua sudah berakhir dengan cara yang paling jelas. Namun saat ia hampir keluar dari ruang sidang, ia mendengar suara pelan di belakangnya. Indah. Ia berhenti, menoleh sedikit. Andre berdiri dengan langkah goyah. Terima kasih, karena kamu pernah jadi bagian hidup aku. Indah menatapnya dengan tenang, lalu mengangguk kecil. Semoga kamu menemukan jalanmu sendiri, Andre. Tidak ada lagi kata-kata tambahan. Tidak perlu. Itu sudah cukup untuk menutup segalanya. Indah melangkah keluar dari ruang sidang dengan langkah mantap, meninggalkan ruangan, masa lalu, dan semua luka di belakangnya. Di belakang sana, Andre duduk kembali, menghadapi ruang kosong di depannya. Ruang yang kini sama kosongnya dengan statusnya yang baru. Di luar gedung pengadilan, angin sore menyambut Indah. Ia menarik napas dalam-dalam. Pernikahan itu resmi berakhir, dan hidup barunya akhirnya dimulai tanpa bayangan siapapun. Pagi itu, sinar matahari masuk lembut melalui jendela apartemen kecil yang baru Indah tempati. Tidak besar, namun hangat. Tidak mewah, tetapi sepenuhnya miliknya. Bukan hasil kompromi, bukan tempat yang dibangun di atas rasa takut. Tempat ini menjadi simbol awal baru, ruang di mana ia belajar merangkai hidup tanpa bayang-bayang Andre. Ia berdiri di dapur mungil, menyiapkan kopi hangat. Aroma kopi menyatu dengan udara pagi, memberikan rasa tenang yang tidak pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Dulu, setiap pagi dimulai dengan kecemasan. Apakah Andre akan pulang marah, bersikap dingin, atau tiba-tiba menyalahkannya atas hal-hal kecil. Sekarang, tidak ada lagi tebak-tebakan emosi. Hanya ia dan ketenangan yang ia pilih untuk dirinya sendiri. Sambil menikmati kopi, Indah membuka laptop. Ia menelusuri laporan keuangan perusahaan yang selama ini ia diam-diam kelola bersama tim keuangan. Sebelum semua kekacauan, ia memang tidak terlalu terlibat dalam operasional harian, namun ia paham betul struktur perusahaan itu. Selama proses hukum kemarin, ia belajar kembali detail yang selama ini ia abaikan. Hari ini, ia menjadwalkan pertemuan daring dengan Departemen Manajemen. Tidak ada tambahan karyawan baru, hanya orang-orang yang sudah lama bekerja dan tahu pergerakan perusahaan. Ketika panggilan tersambung, seorang manajer senior menyapanya dengan hormat. Bu Indah, kami sudah menerima revisi konsep restrukturisasi. Semua siap dibahas. Indah tersenyum tipis. Baik, kita mulai. Percakapan berlangsung lancar. Tidak ada intimidasi, tidak ada suara yang dibesarkan.
Diskusi itu membuat Indah sadar betapa selama ini ia mampu memimpin, bahkan lebih baik dari Andre. Ia tidak perlu bersuara keras untuk didengar. Kepemimpinan yang tenang justru membuat semua orang merasa lebih aman. Setelah rapat selesai, Indah menutup laptop dan menghela napas panjang. Ada rasa bangga yang tiba-tiba muncul. Selama bertahun-tahun ia merasa dirinya lemah, padahal ia hanya belum diberi ruang untuk bersuara. Ia memutuskan untuk keluar sebentar. Udara sore cukup cerah, dan ia ingin berjalan kaki ke taman kecil dekat apartemen. Sesampainya di sana, ia duduk di bangku kayu yang menghadap kolam buatan. Di sekitar, beberapa anak kecil berlari-lari, orang dewasa bercengkerama, dan angin bertiup lembut. Suasana damai itu terasa seperti obat untuk hati yang lama dihantam badai. Indah membuka buku catatan yang ia bawa. Ia menulis beberapa rencana jangka panjang. Membangun divisi baru di perusahaan. Mengambil kursus manajemen lanjutan. Merenovasi apartemen sedikit demi sedikit. Belajar menikmati hidup tanpa rasa bersalah. Beberapa bulan lalu, menulis hal-hal seperti ini terasa mustahil. Ia hanya berpikir tentang cara bertahan, bukan cara berkembang. Saat tenggelam dalam catatan itu, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan dari manajer keuangan berbunyi. Bu Indah, semua proses finalisasi aset sudah selesai. Selamat. Mulai hari ini, semuanya resmi berada dalam kendali Anda sepenuhnya. Indah menatap layar ponsel itu lama. Bukan karena status kepemilikan membuatnya merasa lebih hebat, tetapi karena ia sadar, semua yang Andre banggakan dulu hanyalah singgasana semu. Ia yang selama ini memainkan peran penyeimbang, penjaga agar semuanya tetap berjalan. Dan kini, ia bisa menjalankannya dengan arah yang benar. Ia membalas singkat. Baik, terima kasih. Lalu ia kembali memandang kolam. Air berkilau memantulkan sinar matahari sore yang mulai turun. Hatinya terasa lebih ringan dari sebelumnya. Tiba-tiba kenangan tentang sidang kemarin melintas. Tatapan Andre yang kosong setelah palu diketuk. Kata-kata terakhirnya. Terima kasih karena pernah jadi bagian hidup aku. Itu bukan kalimat yang membuatnya lemah. Justru memberikan titik akhir yang rapi, tanpa dendam, tanpa penyesalan. Indah mengembuskan napas. Sudah selesai. Masa lalunya tidak lagi memiliki cengkeraman. Ia menutup buku catatannya dan berdiri. Saat hendak pergi, seorang karyawan senior yang tadi ikut rapat, kebetulan lewat di taman, mengangguk ramah kepadanya. Bu Indah, semuanya tampak berjalan bagus. Senang melihat Anda kembali memimpin, katanya singkat. Indah tersenyum, hangat namun tidak berlebihan. Terima kasih. Saya juga merasa akhirnya bisa melihat dunia dengan cara baru. Karyawan itu pamit, dan Indah melanjutkan langkahnya pulang. Setiap langkah terasa ringan, seakan trotoar pun ikut memberi jalan lapang bagi masa depannya. Di rumah, ia menyalakan lilin aromaterapi dan membuka jendela. Embusan angin membawa harum bunga dari luar. Ia duduk di sofa, menyalakan musik lembut, dan membiarkan dirinya tenggelam dalam keheningan yang nyaman. Tidak ada lagi suara pintu dibanting. Tidak ada lagi tudingan atau omelan. Tidak ada lagi ketakutan kapan badai akan datang berikutnya. Di ruang sederhana itu, Indah menemukan kebahagiaan yang tidak pernah ia bayangkan. Kemudian, ia menatap bayangannya di kaca. Wajahnya tampak lebih segar, matanya lebih jernih. Kamu sudah melewati badai, bisiknya pada diri sendiri. Sekarang waktunya membangun hidup dengan tanganmu sendiri. Ia tersenyum. Senyum yang tidak dibuat-buat. Malam itu, sebelum tidur, ia menuliskan satu kalimat kecil di halaman terakhir buku catatan. Aku tidak hanya selamat, aku tumbuh. Dan kalimat itu menjadi cermin masa depannya. Masa depan yang kini terbuka lebar, penuh kemungkinan, penuh cahaya yang selama ini tertutup kabut. Jalan baru Indah telah benar-benar dimulai, dan untuk pertama kalinya, ia melangkah tanpa beban. Hujan turun sejak pagi, membasahi pinggir kota dan mengguyur atap kos sederhana tempat Andre kini tinggal. Bukan apartemen mewah, bukan rumah besar yang dulu selalu ia banggakan. Hanya kamar kecil dengan tembok tipis dan jendela yang kadang macet saat dibuka. Ia duduk di tepi ranjang sempit, menatap hujan yang turun tanpa henti. Sudah seminggu sejak sidang cerai.
Dan sejak hari itu, hidupnya seolah kehilangan warna. Di meja kecil dekat ranjang, tumpukan surat peringatan dari perusahaan menunggu diselesaikan. Setelah kabar mengenai status aset dan kepemilikan perusahaan terungkap, ia kehilangan akses, jabatan, dan kepercayaan. Semua orang yang dulu menyapanya dengan hormat tiba-tiba menjaga jarak. Bukan karena membenci, tetapi lebih karena tidak tahu harus memperlakukan siapa lagi dirinya. Hari itu ia bangun dengan kepala berat, tetapi ia tetap harus keluar untuk menghadiri pertemuan terakhir dengan bagian administrasi perusahaan. Pertemuan sederhana untuk menyerahkan kartu akses yang dulu membuatnya merasa berkuasa. Dengan langkah pelan, ia mengenakan jaket tipis dan keluar ke bawah hujan. Payung murah yang ia beli 2 hari lalu hampir patah diterpa angin. Ia tersenyum miris. Dulu mobil mewah menemaninya kemana-mana. Kini, ia berjalan kaki menyusuri trotoar basah. Beberapa orang memandangnya sekilas, namun tidak mengenalinya. Andre tersadarkan bahwa kebanggaannya dulu bukan berasal dari siapa dirinya, tetapi dari apa yang menempel padanya, status, jabatan, fasilitas. Setelah semuanya hilang, ia hanyalah seorang pria biasa yang sedang mencoba bertahan. Sesampainya di gedung perusahaan, petugas keamanan, orang yang dulu selalu membungkuk hormat, kini menatapnya dengan datar. Tidak sopan, tidak kasar, hanya profesional. "Pak Andre, kartunya?" tanya petugas itu. Andre menyerahkannya tanpa suara. Tangannya sempat bergetar. Petugas itu memasukkan kartu ke dalam amplop dan menempelkan label bertuliskan, "Dikeluarkan." Kata itu menusuk lebih dalam dari yang ia kira. Andre mengangguk pelan, lalu berbalik. Tidak ada acara perpisahan. Tidak ada lambaian tangan dari karyawan yang dulu sering ia bentak. Semua berjalan sunyi. Dalam perjalanan pulang, pikirannya kembali pada Siska. Ia belum menghubunginya sejak hari kebenaran itu terbongkar, bahwa wanita yang ia bela mati-matian, yang ia jadikan alasan menghancurkan rumah tangganya sendiri, ternyata tidak pernah benar-benar mengandung anaknya. Saat itu, amarah dan kecewa membuatnya pergi begitu saja. Kini, ketika pikirannya jernih, ia menyadari betapa mudahnya ia ditipu karena keinginannya sendiri untuk percaya. Ia ingin merasa diinginkan, dibutuhkan, bahkan dipuja. Siska memberinya itu, dan ia menutup seluruh pintu logika. Ia menjadikan pengakuan palsu itu sebagai alasan untuk mengusir Indah, wanita yang selama bertahun-tahun tidak pernah meninggalkannya meski dihancurkan perlahan. Hujan semakin deras. Andre berhenti di bawah pohon rindang, menatap air yang jatuh deras dari ujung dedaunan. "Semua ini salahku," gumamnya pada diri sendiri. Tidak ada gunanya menyalahkan Siska, apalagi keadaan. Semua langkah keliru datang dari dirinya. Dialah yang membuka pintu kehancuran itu sendiri. Ia berjalan lagi hingga menemukan bangku kosong di sebuah taman kecil. Tempat itu sepi karena hujan. Andre duduk, membiarkan jaketnya basah. Rasanya lebih baik daripada harus menghadapi keheningan kamar kos. Ia menatap telapak tangannya. Dulu tangan itu dipakai menandatangani banyak keputusan penting. Sekarang, hanya ada ruang kosong tanpa tujuan. "Kenapa aku bodoh sekali?" Suaranya pecah. Ia ingat tatapan Indah saat sidang. Tatapan tenang yang tidak lagi memohon apapun. Tatapan yang menandai akhir. Saat itu ia ingin memohon lagi, tetapi tahu bahwa tidak ada kata-kata yang bisa mengembalikan waktu. Indah sudah menemukan jalannya, dan ia harus menemukan miliknya. Meski jalannya kini gelap dan sempit. Andre meraih ponselnya. Tidak ada pesan masuk, tidak ada panggilan. Hanya notifikasi aplikasi bank yang berisi pengingat saldo menipis. Ia menutup ponsel, memejamkan mata. Suara hujan menjadi pengingat bahwa dunia terus bergerak, meski dirinya terhenti. Selama bertahun-tahun, ia merasa dirinya pusat segala hal. Ia yakin semua akan runtuh tanpa dirinya. Ternyata, ia yang runtuh tanpa siapapun. Perlahan, ia berdiri dan mulai berjalan kembali ke kosannya. Sesampainya di sana, ia mengganti pakaian yang basah, lalu duduk di lantai karena kursi satu-satunya patah kemarin malam. Ia menatap ruangan kecil itu. Temboknya kosong, lantainya dingin, dan hanya ada satu lampu redup yang berkelip. Namun, di tempat sesempit itu, ia merasakan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia kenali.
kejujuran dengan dirinya sendiri. Tidak ada lagi tempat bersembunyi. Tidak ada lagi pujian palsu. Tidak ada lagi ego yang dilindungi fasilitas. Hanya ia, dengan segala kesalahan yang akhirnya harus ia akui. Ia bersandar pada dinding, menatap langit-langit. Kalau waktu bisa diulang, aku nggak akan nyakitin dia, bisiknya. Pernyataan itu bukan permintaan maaf untuk dikembalikan, bukan rayuan, bukan harapan. Hanya kalimat jujur yang terlambat. Hening menyelimuti ruangan. Hanya suara hujan di luar yang menemani. Andre menarik lututnya, memeluknya perlahan. Tidak menangis keras, tidak meratap, hanya duduk diam dengan napas berat yang naik turun. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasakan apa itu kehilangan yang benar-benar dalam. Kehilangan yang bukan tentang harta, bukan tentang pekerjaan, tetapi kehilangan seseorang yang pernah menjadi rumah. Di tengah kesunyian itu, ia menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Ia tidak kehilangan Indah karena orang lain. Ia kehilangan Indah karena dirinya sendiri. Dan kebenaran itu, setajam apapun, akhirnya membuatnya pasrah. Hujan di luar masih turun, sementara Andre diam dalam kamar kecilnya, menatap hening yang kini menjadi teman barunya. Dalam hidup, kita sering dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah, entah itu tentang mempercayai seseorang, mempertahankan hubungan, atau melepaskan sesuatu yang sudah tidak lagi sehat bagi diri kita. Ingatlah satu hal, harga diri, ketenangan batin, dan kesehatan jiwa jauh lebih berharga daripada mempertahankan hubungan yang hanya menyakiti. Jangan pernah takut untuk melangkah pergi ketika seseorang tidak lagi menghargai keberadaanmu. Jangan ragu untuk membangun hidup baru ketika pintu lama tertutup. Dan jangan lupa, luka bukan akhir dari cerita. Justru bisa menjadi awal bagi versi dirimu yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih bahagia. Belajarlah dari kesalahan, tetapi jangan tinggal di dalam penyesalan. Setiap orang punya kesempatan kedua. Dan kesempatan itu dimulai ketika kita berani berubah. Terima kasih telah mengikuti kisah ini sampai akhir. Semoga cerita ini memberikan pelajaran, kekuatan, dan keberanian bagi siapapun yang sedang menghadapi badai dalam hidupnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Semoga hari-harimu selalu dipenuhi cahaya, ketenangan, dan harapan baru. Berikut hook awal pembuka 1 kalimat, 3 baris, kuat dan dramatis. Pada hari ketika semua kebenaran meledak seperti bom, tak seorang pun menyangka bahwa akhir sebuah pengkhianatan justru menjadi awal dari kebangkitan yang sesungguhnya.